Curiga suami jam 1 malam belum pulang. Saat aku telepon aku syok ada suara wanita berbicara. Suamimu sedang tidur bersamaku di kantor. Jangan ganggu, suara wanita itu aku kenal. Dia bos suamiku. Langsung kulabrak dan ku buat hancur. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita absen dulu ya. Mbak Putri pengen tahu sahabat-sahabat tercinta ini hadir dari kota mana aja nih? Tulis asal kalian di kolom komentar ya. Biar kita bisa makin akrab dan merasa dekat meski lewat layar. Semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin. Yuk, ini dia ceritanya. Juwita berdiri di balkon apartemennya, memandangi kota yang berkilauan di malam hari. Lampu-lampu gedung tinggi berkelap-kelip seperti bintang-bintang yang terperangkap di dalam lautan beton. Udara malam yang sejuk menyentuh kulitnya, memberikan ketenangan setelah seharian berjuang di dunia investasi. Ia menghela napas, menegakkan punggungnya, dan merasakan kekuatan dalam dirinya. Juwita adalah seorang investor sukses, dikenal di kalangan pengusaha sebagai wanita yang tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh keberanian. Sejak kecil, Juwita telah belajar untuk tidak mengandalkan orang lain. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana di pinggiran kota. Ayahnya seorang pensiunan pegawai negeri, dan ibunya mengelola warung kecil yang menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Dari sana, Juwita belajar tentang kerja keras dan ketekunan. Setiap sore, ia membantu ibunya di warung, melayani pelanggan dan menghitung uang. Pengalaman itu mengajarinya nilai-nilai penting, kejujuran, ketekunan, dan kemampuan untuk bertahan dalam keadaan sulit. Setelah lulus dari universitas, Juwita memutuskan untuk terjun ke dunia investasi. Dengan modal yang diperolehnya dari tabungan dan beberapa pinjaman kecil, ia memulai karirnya. Dia menghadapi banyak tantangan, tetapi ketekunan dan kecerdasannya membawanya pada kesuksesan. Juwita kini menjadi salah satu investor paling dicari di kota ini. Ia mengelola portofolio yang luas, berinvestasi di berbagai bidang, mulai dari real estate hingga teknologi. Di tengah kesibukannya, ada satu hal yang selalu menjadi prioritasnya, keluarganya. Wildan, suaminya, merupakan salah satu alasan Juwita bisa bertahan dalam dunia yang keras ini. Mereka bertemu di sebuah seminar bisnis 5 tahun yang lalu. Wildan adalah seorang pria tampan, dengan senyuman yang bisa membuat hati siapapun berdebar. Dia memiliki karisma yang memikat, dan Juwita merasa terhubung dengan Wildan dalam banyak hal. Mereka berbagi mimpi dan ambisi yang sama, serta saling mendukung dalam karir masing-masing. Awalnya, hubungan mereka berjalan mulus. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik dalam urusan bisnis maupun kehidupan pribadi. Namun, seiring berjalannya waktu, Juwita merasakan sesuatu yang berubah dalam diri Wildan. Suaminya yang dulu selalu ada untuknya kini semakin sering pulang larut malam. Juwita berusaha memahami, mungkin Wildan sedang mengejar proyek besar di kantornya. Dia mencoba untuk bersikap pengertian, tetapi kecurigaan mulai merayap ke dalam hatinya. Hari itu, Juwita pulang lebih awal dari biasanya. Dia ingin memasak makan malam spesial untuk Wildan. Ia berharap bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama suaminya. Di dapur, aroma masakan yang menggugah selera memenuhi ruangan. Namun, saat jam menunjukkan pukul 9 malam, Wildan belum juga pulang. Juwita mulai merasa gelisah. Dia meraih ponselnya dan mengirim pesan singkat, menanyakan di mana Wildan berada. Waktu terus berlalu. Juwita mulai membayangkan berbagai kemungkinan. Apakah Wildan terjebak dalam kemacetan? Atau mungkin ada rapat yang berlangsung lebih lama dari yang direncanakan? Dia mencoba menenangkan pikirannya, tetapi kecurigaan terus mengganggu. Suara detak jantungnya semakin cepat saat jam menunjukkan pukul 11 malam. Juwita memutuskan untuk menelepon Wildan. Berharap mendengar suaranya, Juwita menunggu dengan penuh harap. Namun, ketika suara Wildan tidak terdengar di ujung telepon, justru suara wanita yang asing muncul. Juwita terdiam. Suara itu terdengar percaya diri dan menantang. Suamimu sedang tidur bersamaku di kantor. Jangan ganggu. Juwita merasa seolah dunia sekitarnya runtuh. Suara itu, Nurmala, bos Wildan, wanita yang selalu terlihat menawan dan berkuasa di lingkungan kerja mereka. Kepala Juwita berputar.
Kekecewaan dan kemarahan meluap dalam dirinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Wildan bisa berkhianat, apalagi dengan Nurmala, yang selama ini ia anggap sebagai sosok profesional. Dengan tekad yang baru, Juwita mengatur langkahnya. Dia tidak akan membiarkan dirinya dipermalukan. Tidak dalam hal ini. Setelah menunggu beberapa saat, Juwita memutuskan untuk pergi ke kantor Wildan. Dia tahu bahwa malam ini adalah saat yang penting. Dengan langkah mantap, dia mengenakan jas hitamnya, rambutnya diikat rapi, dan wajahnya disiapkan untuk menghadapi situasi yang sulit. Saat melangkah keluar dari apartemen, dia merasakan getaran di dalam dirinya, sebuah energi yang membuatnya lebih kuat. Di dalam mobil, Juwita memikirkan semua yang telah terjadi. Dia mencintai Wildan, dan hubungan mereka seharusnya tidak berakhir seperti ini. Namun, jika ada yang harus dilakukan, dia akan melakukannya dengan cara yang mengesankan. Dia tidak hanya akan menghadapi Wildan dan Nurmala, tetapi juga menunjukkan kepada mereka bahwa dia tidak bisa dipandang sebelah mata. Sesampainya di kantor, suasana sepi menyambutnya. Lampu-lampu menyala redup, dan hanya ada beberapa mobil terparkir di luar. Dengan langkah mantap, Juwita berjalan menuju pintu masuk. Saat memasuki ruangan, ia merasakan ketegangan di udara. Di dalam, Juwita melihat Wildan dan Nurmala berbincang di ruang kerja dengan suasana intim yang tidak seharusnya ada di antara mereka. Juwita mengumpulkan keberanian dan mendekati mereka. Dengan suara tegas, ia memanggil nama Wildan. Keduanya menoleh, terkejut melihat Juwita di sana. Momen itu terasa seperti film yang diputar lambat. Juwita bisa melihat ekspresi terkejut di wajah Wildan, sementara Nurmala terlihat dingin dan penuh perhitungan. Juwita, aku? Wildan mencoba menjelaskan, tetapi Juwita tidak memberinya kesempatan. Dia sudah siap dengan semua yang ingin dia katakan. Kekuatan dan kemarahan menyatu menjadi satu, dan Juwita tahu tidak ada yang bisa menghentikannya. Suara di dalam dirinya berbisik, ini adalah awal dari semuanya. Juwita tidak akan mundur. Dia akan menunjukkan kepada mereka bahwa dia adalah wanita yang tak terduga, dan tak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Konflik yang akan datang terasa menggoda, dan Juwita tidak sabar untuk memulai di dalam ruang kerjanya. Dia tahu bahwa ini adalah titik balik layar komputer yang memancarkan cahaya biru dengan percaya diri. Suasana di kantor malam menghadapi rasa sunyi yang akan datang. Hanya suara ketukan jari-jarinya di keyboard yang mengisi keheningan. Dia menghela napas, merasa tertekan oleh beban pekerjaan yang terus menumpuk. Sebagai manajer proyek di perusahaan konstruksi besar, tanggung jawabnya semakin berat belakangan ini. Namun, yang lebih mengganggu pikirannya adalah ketidakpastian dalam hubungannya dengan Juwita. Wildan adalah pria yang memiliki ambisi besar. Sejak kecil, dia selalu bermimpi untuk mencapai puncak karirnya. Dia datang dari latar belakang keluarga sederhana, di mana kedua orang tuanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri, sedangkan ibunya menjual kue keliling. Dari mereka, Wildan belajar bahwa sukses tidak datang dengan mudah. Ia harus berjuang untuk mencapainya. Setelah menyelesaikan pendidikan di universitas ternama, Wildan langsung terjun ke dunia kerja. Ia memulai karirnya sebagai asisten proyek, dan dengan cepat menunjukkan kemampuannya. Keuletan dan dedikasinya membawanya naik jabatan hingga menjadi manajer proyek. Namun, kesuksesan itu datang dengan harga. Wildan seringkali menghabiskan waktu berjam-jam di kantor, meninggalkan Juwita sendirian di rumah. Awalnya, Juwita bisa memaklumi, tetapi seiring waktu, kesabaran wanita itu mulai menipis. Malam itu, Wildan merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Dia memeriksa email dan menjadwalkan rapat untuk proyek mendatang ketika suara pintu terbuka. Nurmala, bosnya, memasuki ruangan dengan senyuman yang menawan. Dia adalah wanita yang sangat ambisius dan cerdas, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Wildan merasa tidak nyaman. Wildan tahu bahwa Nurmala menyimpan ketertarikan lebih dari sekadar hubungan profesional. "Wildan, ada yang ingin kubicarakan," katanya, suaranya lembut namun tegas. "Kita perlu mempercepat kemajuan proyek ini. Ada banyak yang dipertaruhkan." Wildan mengangguk, tetapi hatinya tidak sepenuhnya berada di sana. Ia merasa tertekan oleh tuntutan Nurmala yang semakin meningkat dan, di sisi lain,
merasa bersalah karena mengabaikan Juwita. Namun, saat Nurmala mendekat, ada sesuatu yang membuatnya terperangah. Ia tidak dapat mengabaikan perhatian yang diberikan Nurmala, bahkan ketika dia berusaha untuk tetap setia pada Juwita. Mungkin kita bisa bekerja lebih dekat. Aku tahu kamu memiliki banyak ide cemerlang, Nurmala melanjutkan, sambil menyentuh lengan Wildan dengan lembut. Kita bisa menghabiskan waktu tambahan jika perlu. Wildan merasa terjebak. Di satu sisi, ia tahu bahwa Nurmala adalah atasan yang baik, tetapi di sisi lain, ia merasakan ketertarikan yang tidak seharusnya ada. Ia berusaha untuk tidak terlarut dalam situasi ini, tetapi saat-saat seperti ini membuatnya semakin sulit untuk menjelaskan perasaannya kepada Juwita. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, Wildan menyadari bahwa dia harus pulang. Ia mengumpulkan berkas-berkas dan bersiap untuk pergi. Namun, Nurmala mencegahnya. Sebelum kamu pergi, aku ingin kamu menyelesaikan laporan ini. Ini sangat penting untuk presentasi besok. Dengan berat hati, Wildan kembali duduk di meja kerjanya. Dia merasa bersalah kepada Juwita, tetapi dia juga tahu bahwa pekerjaan ini sangat penting untuk karirnya. Namun, saat waktu berlalu dan jam menunjukkan pukul 11 malam, Wildan merasa terjebak antara tanggung jawab dan cinta. Dia mencintai Juwita, tetapi tekanan dari Nurmala semakin meningkat. Sementara itu, Juwita di rumah merasa gelisah. Dia sudah mengirim pesan dan menelepon Wildan, tetapi tidak ada balasan. Kecemasan merayap ke dalam dirinya. Dia merasa terabaikan, dan suara wanita yang dia dengar sebelumnya terus bergema di pikirannya. Juwita tahu bahwa dia harus berbuat sesuatu. Ketika Wildan akhirnya selesai dengan pekerjaannya, dia meraih ponselnya dan melihat panggilan tak terjawab dari Juwita. Seharusnya dia segera pulang, tetapi saat itu Nurmala kembali menghampirinya. Kamu harus berjanji untuk menyelesaikan proyek ini. Kita bisa menjadi tim yang hebat. Wildan terjebak dalam kata-kata Nurmala. Dia ingin menolak, tetapi rasa takut kehilangan pekerjaan menghantuinya. Baiklah, saya akan menyelesaikannya, jawabnya dengan suara rendah. Dia tidak menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Ketika ia akhirnya keluar dari kantor, jam menunjukkan pukul 1 malam. Wildan bergegas menuju mobilnya, berusaha mengeluarkan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Dia harus segera pulang dan menjelaskan semuanya kepada Juwita. Di dalam mobil, pikirannya berputar. Dia mencintai Juwita, tetapi dia juga terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Ketika ia sampai di rumah, dia merasa cemas. Juwita pasti sudah menunggu, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini. Saat Wildan membuka pintu apartemen, dia melihat Juwita berdiri di ruang tamu dengan ekspresi marah dan terluka. Kemana saja kamu? Aku sudah menunggu. Suara Juwita penuh emosi, dan Wildan bisa merasakan ketegangan di udara. Juwita, aku... Wildan mencoba menjelaskan, tetapi Juwita tidak memberi kesempatan. Dia sudah mendengar suara Nurmala, dan itu mengubah segalanya. Kegundahan di dalam diri Wildan semakin membesar saat ia menyadari bahwa semua ini bisa mengancam kebahagiaan mereka. Dengan hati yang berat, Wildan tahu bahwa dia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Dia tidak hanya harus memperbaiki hubungan mereka, tetapi juga tanggung jawab yang semakin menumpuk di bahunya. Keterbukaan dan kejujuran adalah kunci, tetapi bagaimana dia bisa menjelaskan semuanya kepada Juwita? Dalam saat-saat itu, Wildan merasa terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ada Juwita yang dicintainya, dan di sisi lain, ada Nurmala yang terus-menerus menggodanya. Dia harus menemukan cara untuk menavigasi situasi ini sebelum terlambat, sebelum semuanya hancur. Saat Juwita menatapnya dengan tatapan penuh harapan, pagi itu, Wildan sinar matahari menyelinap adalah momen tirai jendela apartemen dia harus Juwita berjuang dan untuk cinta mereka. Suara burung tidak ada jauh di luar menandakan awal keputusan hari baru, yang dia buat malam tetapi ini suasana di dalam rumah masa depan mereka. Juwita duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Wildan, yang baru saja keluar dari kamar mandi, terlihat kelelahan. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda kurang tidur, dan Juwita bisa merasakan beban pikiran yang menggelayuti suaminya. Selamat pagi, ucap Wildan dengan suara pelan, berusaha tersenyum meski tampak berat. Selamat pagi, jawab Juwita, tetapi suaranya tidak sepenuh hati.
Dia merasa ada jarak antara mereka yang semakin melebar, dan itu membuat hatinya sakit. Mereka berdua duduk di meja makan, tetapi percakapan terasa canggung. Juwita mengamati Wildan menyendok sarapan, tetapi pikirannya melayang jauh. Dia merindukan momen-momen di mana mereka bisa bercanda dan berbagi tawa, bukan suasana tegang seperti sekarang. Kecurigaan dan rasa sakit mengganggu pikiran Juwita. "Apakah kamu ada rencana hari ini?" tanya Wildan, berusaha membuka pembicaraan. "Ya, aku ada beberapa pertemuan dengan klien," jawab Juwita sambil menatap piringnya. "Mungkin kita bisa bicara lebih banyak nanti, setelah aku pulang." Wildan mengangguk, tetapi Juwita bisa melihat bahwa dia tidak sepenuhnya mendengarkan. Pikirannya terlihat melayang jauh, mungkin kembali ke kantor dan Nurmala. Rasa cemburu menyusup ke dalam hati Juwita, tetapi dia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya. Dia ingin bersikap dewasa dan memberikan Wildan ruang untuk menjelaskan. Setelah sarapan, Juwita bersiap-siap untuk pergi. Dia mengenakan blazer hitam yang membuatnya terlihat profesional dan berkelas. Di cermin, dia melihat refleksinya, wanita kuat yang telah berjuang keras untuk mencapai posisi ini. Namun, di balik senyumnya, ada rasa sakit dan kebingungan yang mendalam. "Sampai jumpa malam ini," kata Juwita, mencoba memberikan senyuman terbaiknya meski hatinya berat. "Jangan terlalu larut," jawab Wildan, dan Juwita bisa merasakan ketulusan dalam nada suaranya. Itu membuatnya sedikit tenang, tetapi keraguan masih menghantui pikiran Juwita. Di luar, Juwita merasakan angin segar menyambutnya. Dia berusaha menenangkan pikiran dan fokus pada pekerjaannya. Di kantor, hubungan profesionalnya dengan klien dan kolega menjadi prioritas. Dia dikenal sebagai investor yang berani dan cerdas, dan semua orang menghormatinya. Juwita merasa bangga dengan pencapaiannya, tetapi saat-saat kesepian di rumah seringkali menghantuinya. Hari itu berlalu dengan cepat. Juwita bertemu dengan beberapa klien, mendiskusikan proyek investasi yang menarik dan merencanakan strategi baru. Namun, setiap kali dia melihat ponselnya, hatinya bergetar. Dia berharap Wildan akan menghubunginya, tetapi tidak ada pesan yang masuk. Kecemasan mulai menjalar kembali. Saat pulang, Juwita memutuskan untuk membeli makanan favorit Wildan sebagai kejutan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia masih peduli, meskipun situasi antara mereka tidak ideal. Di toko, dia memilih makanan dengan teliti, memikirkan apa yang akan membuat suaminya merasa nyaman. Dia ingin kembali ke momen-momen bahagia itu, saat mereka bisa berbagi tawa dan cerita. Setelah tiba di rumah, Juwita merasa antusias. Dia segera menyiapkan meja makan dengan lilin kecil dan makanan yang telah dibeli. Semua tampak sempurna, tetapi saat menunggu Wildan pulang, kegembiraannya mulai memudar. Jam terus berdetak, dan saat jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, Juwita merasakan ketidakpastian. Akhirnya, sekitar jam 10, Wildan tiba. Wajahnya tampak lelah dan tegang. "Maaf, aku terlambat," katanya, sambil meletakkan tasnya di lantai. Juwita tersenyum, berusaha menyembunyikan rasa kecewa yang menggerogoti hatinya. "Aku membuat makan malam spesial untuk kita." Wildan menatap meja dengan makanan yang tersaji, dan senyumnya terlihat tulus. "Kamu sangat perhatian, terima kasih. Aku benar-benar minta maaf." Mereka duduk di meja, dan Juwita berusaha untuk mengabaikan perasaan cemas. Berbicara tentang pekerjaan dan proyek yang sedang berjalan, dia berharap dapat mengalihkan perhatian dari masalah yang ada. Namun, saat makanan dimulai, suasana terasa canggung. Juwita merasakan bahwa Wildan tidak sepenuhnya hadir di momen itu. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Juwita, mencoba membuka percakapan yang lebih dalam. Wildan menghela napas, matanya terlihat letih. "Aku hanya sedikit stres dengan pekerjaan. Ada banyak hal yang harus diselesaikan." Juwita menatapnya, merasakan kekhawatiran yang mendalam. "Jika ada yang mengganggumu, kamu bisa berbagi dengan aku. Kita bisa melalui ini bersama." Wildan terdiam sejenak, seolah memikirkan kata-kata yang tepat. "Juwita, aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu adalah segalanya bagiku. Tidak ada yang lebih penting dari kamu." Mendengar kata-kata itu, Juwita merasa sedikit tenang.
Dia ingin percaya bahwa Wildan masih mencintainya, tetapi bayangan Nurmala selalu menghantuinya. Aku tahu, tetapi belakangan ini, kita seolah berjarak. Wildan menunduk, dan Juwita bisa melihat kesedihan di matanya. Aku akan berusaha lebih baik. Aku janji. Malam itu, mereka berbicara lebih banyak, mencoba memperbaiki komunikasi yang telah terputus. Juwita mengungkapkan kekhawatirannya, dan Wildan berusaha menjelaskan situasi di kantornya. Dia berjanji untuk lebih terbuka dan tidak membiarkan pekerjaan mengganggu hubungan mereka. Namun, meskipun mereka berusaha, Juwita masih merasa ada ketegangan yang tersisa. Setelah makan malam, mereka duduk di sofa, menonton acara TV yang biasa mereka nikmati. Juwita mencoba bersantai, tetapi pikirannya terus melayang. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan rasa cemas itu terus menghantuinya. Ketika Wildan mulai mengantuk dan memutuskan untuk tidur, Juwita tetap terjaga. Dia memikirkan hubungan mereka dan berusaha mencari cara untuk memperbaikinya. Apakah ada yang bisa dia lakukan agar Wildan kembali seperti semula? Dia merindukan saat-saat ketika mereka saling mendukung dan berbagi impian. Dia ingin mengembalikan kebahagiaan itu. Malam itu, Juwita menutup matanya dengan harapan. Dia ingin mempercayai bahwa cinta mereka masih kuat, dan bahwa mereka bisa melewati segala rintangan yang ada. Namun, saat tidur, bayangan Nurmala dan pernyataan mengejutkan di sebuah gedung perkantoran yang kembali menghantui Nurmala tidurnya. Duduk di belakang meja kerjanya, akan masa depan mereka oleh dokumen dan laporan yang berserakan. Dan dia tahu bahwa dia adalah seorang wanita berkarisma di depan, memiliki daya tarik yang memikat, dan selalu tampil dengan gaya yang elegan. Setiap gerakannya mencerminkan kepercayaan diri dan kekuatan. Nurmala adalah direktur utama perusahaan konstruksi tempat Wildan bekerja, dan dia sudah lama dikenal sebagai sosok yang ambisius dan tak kenal lelah. Latar belakang Nurmala tidaklah mudah. Dia dibesarkan di sebuah desa kecil, di mana akses pendidikan dan peluang sangat terbatas. Namun, dengan tekad yang kuat, Nurmala berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke universitas terkemuka. Dia menyadari bahwa untuk mencapai kesuksesan, dia harus berjuang lebih keras daripada orang lain. Kegigihan dan kecerdasannya membawanya naik ke posisi puncak, tetapi juga menumbuhkan sisi ambisius yang membuatnya tak ragu untuk menggunakan segala cara demi mencapai tujuannya. Di tempat kerja, Nurmala dikenal sebagai pemimpin yang tegas. Dia tidak segan-segan memberikan kritik tajam kepada bawahannya jika mereka tidak memenuhi harapan. Namun, dia juga bisa sangat memikat, menciptakan suasana yang nyaman ketika diperlukan. Banyak yang terpesona oleh kemampuannya untuk memimpin, tetapi di balik semua itu, ada sisi gelap yang jarang terlihat. Ketika Wildan bergabung dengan perusahaan, Nurmala melihat potensi besar pada dirinya. Dia tertarik pada kecerdasan dan dedikasi Wildan, dan dalam pandangannya, Wildan adalah aset berharga. Namun, ketertarikan Nurmala tidak hanya bersifat profesional. Dia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam, dan itu yang membuatnya semakin berambisi untuk mendekati Wildan. Malam itu, setelah Wildan pulang, Nurmala tetap berada di kantornya. Dia memeriksa laporan proyek yang sedang berjalan dan merencanakan strategi untuk meningkatkan profit perusahaan. Namun, pikirannya tidak sepenuhnya terfokus pada pekerjaan. Dia teringat pada pertemuannya dengan Wildan beberapa hari lalu, saat mereka berdua bekerja lembur. Dalam suasana yang intim, Nurmala merasakan momen ketika mereka berbagi pandangan dan senyuman. Dia tahu bahwa Wildan sudah menikah, tetapi rasa ketertarikan itu sulit untuk dipadamkan. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, Nurmala memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dia mengambil ponselnya dan memeriksa pesan-pesan yang masuk. Di antara pesan dari rekan kerja, dia menemukan pesan dari Wildan. "Maaf, aku terlambat. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan." Nurmala tersenyum, merasa puas bahwa Wildan masih terikat dengan pekerjaannya. Dia tahu bahwa Wildan adalah suami dari Juwita, seorang investor sukses. Namun, Nurmala tidak merasa terancam. Dalam pandangannya, Juwita adalah wanita yang kuat, tetapi juga menjadi penghalang bagi ambisinya. Nurmala bertekad untuk menunjukkan kepada Wildan bahwa dia bisa menjadi pasangan yang lebih baik, seseorang yang dapat mendukung karirnya dan membawanya pada kesuksesan yang lebih besar. Keesokan harinya,
Nurmala menjadwalkan rapat dengan timnya. Sebagai pemimpin, dia ingin memastikan bahwa semua proyek berjalan lancar. Saat rapat dimulai, dia memimpin dengan tegas, memberikan instruksi yang jelas, dan mengharapkan respons cepat dari bawahannya. Namun, pandangannya sesekali melirik ke arah Wildan, yang duduk di salah satu sudut ruang rapat. Dia bisa melihat ketegangan di wajah Wildan, dan itu membuatnya semakin bersemangat untuk mendekatinya. "Wildan, bagaimana progres proyek di lapangan?" tanya Nurmala. Nada suaranya terdengar penuh perhatian. "Semua berjalan sesuai rencana, tetapi ada beberapa masalah kecil yang perlu kita diskusikan," jawab Wildan dengan hati-hati, berusaha menjaga profesionalismenya. Nurmalanya tersenyum, tetapi senyumnya mengandung makna yang lebih dalam. "Kita bisa membahasnya nanti. Kita perlu memastikan bahwa proyek ini tidak hanya selesai, tetapi juga menghasilkan keuntungan yang maksimal." Setelah rapat, Nurmala mengundang Wildan untuk berbicara lebih lanjut di ruang kerjanya. Wildan merasa cemas, tetapi dia tidak bisa menolak. Ketika mereka berdua berada di dalam ruangan, Nurmala menutup pintu dan berbalik dengan senyuman yang memikat. "Wildan, aku sangat menghargai kerja kerasmu. Kamu adalah salah satu karyawanku yang terbaik," katanya, sambil melangkah lebih dekat. Wildan merasa tidak nyaman dengan kedekatan itu, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. "Terima kasih, Nurmala. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk tim." "Nah, aku ingin memberimu kesempatan lebih besar," Nurmala melanjutkan, tatapannya penuh arti. "Aku ingin kamu terlibat lebih dalam proyek-proyek besar. Kita bisa bekerja sama lebih dekat." Wildan merasa terjebak antara ambisi karir dan perasaan tidak nyaman. "Tentu, aku akan melakukan yang terbaik." Nurmalanya mendekat lebih lagi, suaranya menjadi lebih lembut. "Kita bisa menjadi tim yang hebat, Wildan. Aku percaya kita bisa mencapai sesuatu yang luar biasa." Wildan merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa Nurmala tidak hanya berbicara tentang pekerjaan. Ketika mereka berdua berbagi momen itu, Wildan merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, dia ingin membuktikan diri di tempat kerja, tetapi di sisi lain, ada suara di dalam dirinya yang memperingatkan bahwa dia harus berhati-hati. Ketika pertemuan selesai, Wildan keluar dari ruang kerja Nurmala dengan perasaan campur aduk. Dia ingin menjaga integritasnya, tetapi ketertarikan Nurmala semakin kuat. Dalam hatinya, dia bertekad untuk tidak membiarkan situasi ini mengganggu hubungannya dengan Juwita. Namun, tanpa dia sadari, tantangan yang lebih besar sedang menunggu di depan. Malamnya, saat Wildan pulang ke rumah, dia berusaha untuk bersikap normal. Juwita sudah menunggu dengan harapan, tetapi di dalam hatinya, Wildan merasa bingung. Dia tahu bahwa dia harus jujur kepada Juwita, tetapi bagaimana dia bisa menjelaskan ketertarikan Nurmala tanpa menyakiti perasaan istrinya? Setelah makan malam, Juwita melihat ke arah Wildan, menunggu dia membuka percakapan. Namun, Wildan hanya bisa tersenyum dan mengalihkan perhatian. Juwita merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan meskipun mereka berusaha untuk berbicara, tetap saja suasana terasa canggung. Wildan tahu bahwa waktunya untuk memilih telah tiba. Dia harus menghadapi Nurmala dan mengendalikan situasi sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Namun, di dalam hatinya, dia juga memahami bahwa dia tidak bisa mengabaikan Juwita, wanita yang selama ini telah bersamanya dan mendukungnya dalam segala hal. Ketika malam semakin larut, Wildan terbaring di tempat tidur, tetapi tidur tidak kunjung datang. Dia merasa terjaga, memikirkan apa yang harus dilakukan. Hari-hari berlalu, dia menyadari bahwa pilihan yang dia buat sekarang menjaga hubungan dengan masa depan mereka. Ada sesuatu yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia tidak bisa mengabaikan mulai tumbuh dalam diri Juwita terus menjadi ancaman jika dia tidak bertindak. Tetapi kian hari semakin jelas. Wildan sering pulang larut malam, dan ketika dia di rumah, pikirannya tampak melayang. Juwita tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi di antara suaminya dan Nurmala. Suatu sore, saat Juwita pulang dari pertemuan bisnis, dia menemukan Wildan duduk di sofa, menatap layar ponselnya. Dia tampak gelisah, dan Juwita merasa hatinya bergetar. "Hai, sayang. Bagaimana harimu?" tanya Juwita, berusaha menciptakan suasana yang hangat. Wildan menoleh, dan senyumnya tampak dipaksakan. "Baik,
Hanya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Maaf jika aku tidak bisa menemanmu. Juwita mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia merasakan ketidakpastian. Kamu tahu, aku merindukan saat-saat kita bisa menghabiskan waktu bersama. Apakah ada yang mengganggumu? Wildan segera menjawab, tidak ada. Hanya pekerjaan. Dia berusaha tersenyum, tetapi Juwita bisa merasakan ketulusan yang kurang. Malam itu, saat mereka duduk bersama menonton televisi, Juwita merasakan ketegangan di antara mereka. Dia melihat Wildan menatap ponselnya lebih sering daripada biasanya. Ketika ponselnya bergetar, Wildan langsung mengambilnya, dan Juwita bisa melihat ekspresi di wajahnya berubah. Ada sesuatu yang tidak beres. Siapa itu? Tanya Juwita, tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ah, hanya pesan kerja, jawab Wildan cepat, tetapi Juwita bisa melihatnya berusaha menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Juwita tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang, berusaha mencari jawaban. Dia merasa ada yang tidak beres dalam hubungan mereka, dan bayangan Nurmala semakin membayangi pikirannya. Ketika Wildan pulang larut malam lagi, Juwita memutuskan sudah saatnya untuk mencari tahu lebih dalam. Keesokan harinya, Juwita mengambil langkah berani. Dia menghubungi beberapa teman di industri konstruksi, mencoba menggali informasi tentang Nurmala dan bagaimana hubungannya dengan Wildan. Teman-teman Juwita tahu bahwa dia adalah seorang investor sukses, tetapi mereka juga mengenal Nurmala sebagai sosok yang ambisius dan sedikit licik dalam berbisnis. Juwita, kamu tahu kan, Nurmala tidak segan-segan menggunakan pesonanya untuk mendapatkan apa yang dia mau, kata salah satu temannya. Dia punya pengaruh besar di industri ini. Juwita merasa hatinya bergetar. Dia tidak ingin berpikir buruk tentang Wildan, tetapi kecurigaan itu semakin dalam. Dia memutuskan untuk lebih memperhatikan perilaku Wildan. Setiap kali Wildan menerima telepon atau pesan, Juwita berusaha untuk tetap tenang, tetapi hatinya berdegup kencang. Suatu malam, saat Wildan lagi-lagi pulang larut, Juwita merasa sudah tidak bisa menahan diri. Dia menunggu di ruang tamu, dan saat Wildan masuk, dia langsung bertanya, "Kamu terlambat lagi. Kenapa selalu pulang larut?" Wildan tampak terkejut, tetapi dengan cepat dia menjawab, "Maaf, ada rapat yang berlangsung lebih lama dari yang aku perkirakan." "Rapat terus-menerus? Apakah ada yang ingin kamu ceritakan padaku?" Juwita menatapnya, berusaha mencari jawaban di mata suaminya. Wildan mengalihkan pandangannya, dan Juwita merasakan ketegangan. "Juwita, ini hanya pekerjaan. Aku berusaha keras untuk memenuhi target." Juwita merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Tapi kamu bisa memberitahuku jika ada yang mengganggumu, kan? Kita bisa melalui ini bersama." Wildan mengangguk, tetapi Juwita merasakan ketidaknyamanan yang semakin menganga di antara mereka. "Ya, aku akan berbagi lebih banyak," jawabnya, tetapi nada suaranya tidak meyakinkan. Setelah percakapan itu, Juwita merasa semakin bingung. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dia mulai mengamati perilaku Wildan, mencari tahu dengan siapa dia berbicara dan bagaimana dia menghabiskan waktunya di kantor. Juwita merasa seolah-olah dia sedang menjadi detektif dalam kehidupan suaminya sendiri. Keesokan harinya, Juwita memutuskan untuk mengunjungi kantor Wildan. Dia memberi diri alasan bahwa dia ingin mengejutkan suaminya dengan membawa makan siang. Namun, saat sampai di sana, nada suasana di kantor terasa berbeda dari yang dia bayangkan. Juwita melihat Nurmala berbicara dengan beberapa karyawan, tertawa dan tampak sangat berkuasa. Dia mengenakan gaun yang elegan, dengan senyum yang memikat, dan Juwita merasakan ketidaknyamanan saat melihatnya. Juwita tetap tenang dan berusaha tidak menarik perhatian. Dia berjalan menuju meja Wildan, tetapi saat melihat suaminya berbincang dengan Nurmala, hatinya bergetar. Mereka tampak akrab, dengan Nurmala menyentuh bahu Wildan sambil tertawa. Juwita merasa perasaan cemburu dan sakit hati kembali merayap. "Wildan." Juwita memanggil, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Wildan menoleh, terkejut melihat Juwita di sana. "Juwita, apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku hanya ingin membawakan makan siang untukmu," jawab Juwita, berusaha tersenyum. Namun, di dalam hatinya,
Ada rasa sakit yang tidak bisa dipungkiri. Nurmala melihat ke arah Juwita dan tersenyum. "Oh, Juwita. Senang bertemu denganmu. Wildan adalah salah satu karyawan terbaik kami." Juwita memaksakan senyuman, tetapi hatinya berdebar. "Terima kasih, Nurmala. Aku hanya ingin memastikan Wildan mendapatkan makanan yang baik." Wildan terlihat canggung. Aku sangat bersyukur. Terima kasih, sayang." Juwita merasa tidak nyaman, tetapi dia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya. Dia tidak ingin mempermalukan Wildan di depan rekan-rekannya. Tetapi saat dia melihat Nurmala kembali tersenyum, rasa cemburu semakin membara. Dia tahu bahwa dia perlu berbicara dengan Wildan tentang ini, tetapi saatnya belum tepat. Setelah kembali ke rumah, Juwita merasa hatinya berat. Dia tahu bahwa situasi ini tidak bisa terus dibiarkan. Jika Wildan memang mencintainya, dia harus bisa mengungkapkan perasaannya dan menghadapi masalah ini bersama. Juwita memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan kecurigaan ini menggerogoti hubungan mereka. Dengan tekad, dia berusaha untuk menemukan cara terbaik untuk membicarakan perasaannya dengan Wildan. Malam itu, saat Wildan pulang, Juwita menunggu dengan perasaan campur aduk. Dia ingin berbicara, tetapi dia juga takut akan apa yang mungkin terungkap. Namun, dia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Keterbukaan adalah kunci untuk menyelamatkan hubungan mereka. "Wildan, kita perlu bicara," katanya tegas. Wildan menatapnya, dan Juwita bisa melihat kecemasan di matanya. "Tentu, ada apa?" "Ini tentang kita. Aku merasa ada yang tidak beres. Apakah kamu jujur padaku?" tanyanya, berusaha mengendalikan suaranya agar tidak bergetar. Di ruang tamu terasa Wildan terdiam saat Juwita menunggu dan jawaban Wildan. Bisa merasakan ketegangan dia bisa merasakan tumpukan dia emosi tahu bahwa ini adalah momen penentu, dan dia berharap kebenaran bisa memberi jawaban yang membuatnya semakin tegang. Wildan menatapnya dengan ekspresi cemas, seolah berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. "Juwita, aku..." Wildan akhirnya mulai berbicara, tetapi suaranya terhenti. Dia tampak bingung, dan Juwita merasakan ketidakpastian dalam hati suaminya. "Aku tidak ingin kamu merasa tidak nyaman atau cemas. Wildan, aku hanya ingin kamu jujur padaku. Apakah ada yang terjadi antara kamu dan Nurmala?" tanya Juwita. Suaranya mantap meskipun hatinya bergetar. Wildan terdiam, dan Juwita bisa melihat keraguan di matanya. Aku hanya bekerja sama dengan dia. Tidak lebih dari itu." Juwita merasa hatinya remuk. "Tapi kamu sering pulang larut, dan aku melihat bagaimana Nurmala bersikap kepadamu. Dia tidak hanya atasanmu, kan?" "Juwita, itu hanya pekerjaan. Aku berusaha menyelesaikan proyek-proyek besar," jawab Wildan, tetapi Juwita bisa merasakan bahwa jawaban itu hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian. "Apakah kamu tahu betapa cemasnya aku? Ketika aku mendengar suara wanita di teleponmu, saat aku melihat kamu bersamanya di kantor, rasanya seperti dunia ini runtuh," kata Juwita, suaranya bergetar. "Aku tidak ingin merasa seperti ini." Wildan menghela napas panjang, dan Juwita bisa melihat betapa berat bebannya. "Aku minta maaf, Juwita. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa seperti ini. Aku terjebak dalam situasi yang sulit." "Situasi sulit? Apa maksudmu?" tanya Juwita, merasa bingung. "Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak bisa memahami apa yang terjadi di antara kalian?" "Juwita, dengarkan aku," Wildan berkata tegas. "Nurmala sangat ambisius. Dia ingin proyek ini sukses, dan kadang-kadang, dia menuntut lebih dari yang bisa aku berikan. Aku tidak ingin terlibat lebih dalam, tetapi dia terus mendekat. Jadi, kamu merasa terjebak?" Juwita menatap Wildan, merasakan campuran emosi, marah, cemas, dan terluka. "Jika kamu merasa terjebak, seharusnya kamu memberitahuku. Kita seharusnya menghadapi ini bersama." Wildan terdiam lagi, tampak bingung. "Aku tahu, tetapi aku tidak ingin membebanimu dengan semua ini. Aku hanya ingin melindungimu." "Melindungiku? Dengan berbohong?" tanya Juwita, suaranya mulai meninggi. "Aku tidak bisa percaya bahwa kamu memilih untuk menyimpan semua ini dariku." Mereka berdua terdiam, dan suasana di ruangan itu semakin tegang.
Juwita merasa kekecewaannya meluap, dan dia tahu bahwa dia harus melanjutkan. Wildan, jika kamu tidak bisa jujur padaku sekarang, bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi? Wildan menggelengkan kepala, mengingat kembali semua yang telah terjadi. Juwita, aku mencintaimu. Tidak ada yang lebih penting daripada kamu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kalau begitu, buktikan kata-katamu, jawab Juwita, hatinya penuh harapan tetapi juga ketidakpastian. Kamu harus berani menghadapi Nurmala. Jika dia memang mengganggu hubungan kita, kita harus mengambil langkah. Wildan menatapnya dengan serius. Apa yang kamu maksud? Kita harus berbicara dengan Nurmala. Kita harus menetapkan batasan. Aku tidak akan biarkan dia terus-menerus menjadi penghalang antara kita, kata Juwita, merasa bangkit kembali. Wildan terdiam, tetapi Juwita bisa melihat bahwa dia mulai merenungkan ide tersebut. Baiklah, kita bisa melakukannya. Tapi aku tidak ingin kamu merasa tidak nyaman. Aku tidak akan merasa tidak nyaman jika kita melakukannya bersama, jawab Juwita, merasakan semangat baru. Ini adalah tentang hubungan kita, dan kita harus berjuang untuk itu. Malam itu, setelah perbincangan yang panjang, Juwita dan Wildan sepakat untuk menghadapi Nurmala. Mereka tahu bahwa ini bukanlah langkah yang mudah, tetapi keduanya merasa bahwa mereka perlu menetapkan batasan dan mengambil kendali atas situasi. Keesokan harinya, Juwita merasakan campuran gugup dan bersemangat. Dia mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan Nurmala, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah langkah yang benar. Dia mengenakan pakaian formal yang membuatnya merasa percaya diri dan kuat, bersiap untuk menghadapi tantangan. Di kantor, Juwita dan Wildan memasuki ruang rapat, dan suasana terasa tegang. Nurmala sudah menunggu di sana, dan tatapannya langsung tertuju pada mereka berdua. Kalian berdua datang bersamaan. Ada yang ingin dibicarakan? Tanyanya, senyum di wajahnya tampak penuh arti. Juwita merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ya, Nurmala, kami perlu berbicara tentang hubungan kerja kita, katanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Wildan berdiri di sampingnya, terlihat cemas tetapi siap. Kami ingin memastikan bahwa pekerjaan tidak mengganggu kehidupan pribadi kami, lanjut Wildan, mencoba terdengar tegas. Nurmala mengangguk, tetapi senyumnya tidak hilang. Tentu, saya mengerti. Apa yang ingin kalian sampaikan lebih jauh? Juwita menatap Nurmala dengan tatapan tajam. Kami merasa ada batasan yang perlu ditetapkan. Kami tidak ingin ada yang mengganggu hubungan kami, terutama jika itu berkaitan dengan pekerjaan. Nurmala terdiam sejenak, dan Juwita bisa melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, dengan cepat, Nurmala mengubahnya menjadi senyuman. Saya tidak bermaksud mengganggu, tetapi pekerjaan ini sangat penting bagi kita semua. Wildan berusaha untuk tetap tenang. Kami tidak mengatakan bahwa pekerjaan tidak penting. Namun, kami ingin memastikan bahwa hubungan pribadi kami tetap terjaga. Juwita merasa bahwa mereka harus tegas. Kami ingin bekerja sama, tetapi juga ingin diingat bahwa kami adalah pasangan suami istri. Kami perlu saling mendukung tanpa adanya tekanan dari luar. Nurmala menatap mereka berdua, dan Juwita bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Saya mengerti, dan saya akan berusaha untuk lebih memperhatikan perasaan kalian. Namun, saya juga berharap Wildan bisa tetap fokus pada pekerjaan. Setelah pertemuan itu, Juwita merasa lega, tetapi juga tahu bahwa ini baru permulaan. Dia merasa sudah mengambil langkah yang tepat, tetapi dia juga menyadari bahwa Nurmala bukanlah sosok yang mudah dihadapi. Keduanya harus tetap waspada dan berkomitmen untuk memperjuangkan hubungan mereka. Malam itu, saat mereka pulang, Juwita dan Wildan merasa lebih dekat satu sama lain. Mereka berbagi cerita dan tawa, berusaha untuk menghilangkan ketegangan yang sebelumnya ada. Meski tantangan di depan mungkin masih berat, Juwita merasa bahwa mereka hari-hari setelah pertemuan di kantor untuk merasa lebih baik ini bersama-sama dan Wildan. Namun, meski dalam ada ketegangan yang masih dia juga tersisa, tahu bahwa Nurmala keduanya berusaha untuk saling mendukung dan memperbaiki komunikasi mereka. Juwita merasa sedikit lega karena mereka telah menetapkan batasan dengan Nurmala. Namun, di dalam hati, dia tetap merasakan kegelisahan yang tidak kunjung reda. Suatu malam,
Saat Juwita berbaring di tempat tidur, dia tidak bisa tidur. Pikiran tentang Nurmala dan hubungan antara suaminya dan wanita itu terus mengganggu. Dia mencoba menenangkan dirinya, mengingat semua momen indah yang pernah mereka lalui bersama, tetapi rasa cemas itu terus menggerogoti. Ketika jam menunjukkan pukul 1 pagi, Juwita terbangun mendengar suara ponselnya bergetar. Dia melihat Wildan terlelap di sampingnya, dan rasanya seperti ada sesuatu yang tidak beres. Dengan hati-hati, dia meraih ponsel untuk mengecek pesan. Namun, saat melihat layar, hatinya berhenti sejenak. Itu adalah pesan dari Nurmala. "Wildan, ada yang perlu kita bicarakan. Aku di kantor. Datanglah secepatnya." Tanpa berpikir panjang, Juwita merasa kemarahan dan kekecewaan meluap. Mengapa Nurmala tidak menghormati batasan yang telah mereka tetapkan? Juwita berusaha menahan emosinya dan tidak membangunkan Wildan. Dia mengambil napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang. Namun, rasa sakit dan kekecewaan semakin mendalam. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Wildan pergi ke kantor malam ini. Dia tidak bisa membiarkan Nurmala memiliki kesempatan untuk memisahkan mereka. Dengan tekad yang kuat, Juwita mengenakan pakaian dan bersiap-siap untuk pergi. Dia tidak ingin mengganggu Wildan, tetapi perasaannya lebih kuat daripada rasa takut. Saat dia berjalan menuju pintu, langkahnya terasa berat. Namun, dia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Sesampainya di kantor, suasana malam itu sepi. Juwita merasakan ketegangan di udara saat dia melangkah masuk. Dia melihat lampu-lampu menyala di ruang kerja, dan saat dia mendekat, dia mendengar suara Nurmala berbicara dengan Wildan. Juwita merasa hatinya berdebar, campuran antara ketakutan dan kemarahan. "Wildan, aku butuh bantuanmu untuk proyek ini. Kita tidak bisa membiarkan ini gagal." Suara Nurmala terdengar penuh tekanan. Juwita menggenggam tasnya dengan erat, berusaha untuk tetap tenang. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi Nurmala dan Wildan. Dengan langkah mantap, dia memasuki ruangan. "Wildan." Juwita memanggil. Suaranya tegas meskipun ada getaran di dalamnya. Wildan menoleh, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. "Juwita, apa yang kamu lakukan di sini? Dia di sini untuk mengganggu kita, kan?" Juwita menatap Nurmala dengan tatapan tajam. "Kau tidak bisa menghormati batasan yang telah kami tetapkan." Nurmala tersenyum, tetapi senyumnya terasa menyakitkan. "Juwita, aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan untuk kesuksesan proyek ini." Juwita merasa amarahnya semakin membara. "Kamu tahu betul bahwa Wildan adalah suamiku. Aku tidak akan membiarkanmu terus-menerus memanfaatkan situasi ini." Wildan berdiri di antara mereka, terlihat cemas. "Juwita, tenanglah. Kita bisa membicarakannya." "Tidak, aku tidak ingin berbicara lagi. Ini sudah cukup." Juwita merasa hatinya berdegup kencang. "Kamu tidak mengerti betapa sulitnya berada di posisiku. Aku mencintaimu, Wildan, tetapi aku juga tidak bisa terus-menerus merasa terancam." Nurmala mencoba meredakan suasana. "Juwita, aku tidak bermaksud membuatmu merasa tidak nyaman. Ini semua soal pekerjaan." "Ini bukan hanya soal pekerjaan." Juwita mengingatkan, suaranya penuh emosi. "Ini tentang hubungan kami. Apa kamu tidak mengerti bahwa kamu sudah melanggar batas?" Wildan tampak bingung, dan Juwita bisa melihat keraguan di wajahnya. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Juwita. Tetapi aku juga tidak ingin membuat Nurmala marah." Juwita merasa hatinya sakit. "Jadi, kamu memilih untuk tetap di sisi Nurmala? Apakah kamu merasa terjebak antara dia dan aku?" Wildan terdiam, dan Juwita bisa melihat betapa berat beban yang harus dipikulnya. Dia tahu bahwa Wildan terjebak dalam situasi sulit, tetapi perasaannya tidak bisa diabaikan. "Wildan, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Jika kamu tidak bisa memilih, aku akan pergi." Mendengar kata-kata itu, Wildan tampak terkejut. "Juwita, jangan bilang begitu. Aku mencintaimu, dan aku berusaha sebaik mungkin." Juwita merasakan air mata menggenang di matanya. "Jika kamu mencintaiku, tunjukkan."
Berhenti membiarkan Nurmala mengontrol hidupmu. Nurmala melihat ketegangan antara mereka dan mencoba untuk mengambil kendali. Ini tidak perlu menjadi masalah besar. Kita semua di sini untuk bekerja sama. Wildan, kamu dapat melanjutkan proyek ini tanpa melibatkan emosi pribadi. Emosi pribadi? Ini adalah hidupku. Juwita berteriak, suaranya menggema di ruangan. Aku tidak akan membiarkanmu merusak hubungan kami. Aku tidak akan mundur. Wildan mengambil napas dalam-dalam, seolah-olah mencoba mengumpulkan pikirannya. Juwita, aku ingin kita bertiga bisa bekerja sama. Tapi aku juga tidak ingin kamu merasa tertekan. Jadi, kamu ingin melakukan apa? Membiarkan Nurmala terus-menerus mengganggu kita? Tanya Juwita, merasakan kemarahan dan kekecewaan bercampur dalam hatinya. Juwita tahu bahwa mereka berada di titik kritis. Jika Wildan tidak bisa mengambil keputusan sekarang, mungkin mereka akan kehilangan semuanya. Dia merasa hatinya hancur, tetapi dia tidak bisa mundur. Dia harus berjuang untuk cinta mereka, tidak peduli seberapa sulitnya. Wildan, jika kamu tidak bisa memilih antara aku dan Nurmala, maka aku akan pergi dan tidak akan kembali, ucap Juwita dengan tegas, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian ini. Mendengar kata-katanya, Wildan tampak terkejut dan bingung. Dia tidak ingin kehilangan Juwita, tetapi dia juga merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Juwita, tunggu. Aku akan berbicara dengan Nurmala. Aku tidak akan membiarkan dia mengganggu kita lagi. Juwita menatap Wildan dengan harapan dan ketidakpastian. Kamu harus melakukannya, Wildan. Jika kamu mencintaiku, buktikan. Saat mereka bertiga berdiri di ruangan yang penuh ketegangan, Juwita merasakan bahwa ini adalah momen penentu. Dia tahu bahwa keputusan setelah yang malam yang penuh ketegangan itu akan menentukan Juwita masa depan mereka. Hatinya berdebar-debar. Dia hanya bisa berharap dia bahwa suaminya telah sepakat untuk menghadapi komitmen mereka, tetapi sekarang ambisi dan godaan itu yang ditawarkan Nurmala. Perasaan cemas kembali menggerogoti dirinya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dan dia takut bahwa semua usaha mereka bisa sia-sia. Keesokan harinya, Juwita dan Wildan sepakat untuk bertemu Nurmala di sebuah kafe dekat kantor. Mereka memilih tempat itu karena ingin menjaga suasana tetap netral. Juwita ingin memastikan bahwa mereka bisa berbicara dengan serius tanpa gangguan dari orang lain. Dengan hati yang berdebar, mereka berangkat ke kafe. Sesampainya di sana, Juwita melihat Nurmala sudah duduk di salah satu sudut, dengan secangkir kopi di tangan dan ekspresi tenang di wajahnya. Nurmala mengenakan blazer yang menonjolkan sosoknya, dan Juwita merasa sedikit terintimidasi. Dia tahu bahwa Nurmala adalah seorang wanita yang kuat, tetapi Juwita juga tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah. Selamat datang, Nurmala menyapa saat mereka mendekat. Senyumnya terlihat ramah, tetapi ada sesuatu yang tajam dalam tatapannya. Saya senang kita bisa bertemu. Juwita dan Wildan duduk di seberangnya. Juwita berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya berdebar. Nurmal, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami, kata Juwita, suaranya berusaha mantap. Jadi, apa yang ingin kalian bicarakan? Tanya Nurmala, mengangkat alisnya dengan penuh rasa ingin tahu. Wildan mengambil napas dalam-dalam, berusaha untuk mengumpulkan keberanian. Kami ingin membahas batasan dalam hubungan kerja kita. Juwita dan aku merasa bahwa ada ketegangan antara kita yang perlu diselesaikan. Nurmalanya menatap Wildan, seolah mengevaluasi kata-katanya. Kalian merasa terancam? Karena saya hanya berusaha membuat proyek ini sukses. Juwita merasa darahnya mendidih. Ini bukan hanya tentang proyek, Nurmala. Ini tentang hubungan kami. Kami tidak ingin ada yang mengganggu kehidupan pribadi kami, terutama jika itu melibatkan kamu, ucapnya tegas. Nurmalanya tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Sebaliknya, dia tampak seolah menganggap remeh pernyataan Juwita. Juwita, kamu tahu betapa pentingnya proyek ini bagi kita semua. Saya tidak ingin ada masalah pribadi yang mengganggu. Masalah pribadi? Nurmala, kamu tidak mengerti. Juwita hampir berteriak. Kami sudah menetapkan batasan, tetapi kamu terus-menerus melanggar itu. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, ini tentang kepercayaan.
Wildan mencoba menenangkan situasi. Nurmal, kami hanya ingin kamu menghormati hubungan kami. Saya tidak ingin Juwita merasa terancam oleh kehadiranmu di tempat kerja. Jadi, kamu ingin saya mundur? Nurmala bertanya, suaranya dingin dan tajam. Apakah kamu pikir itu bisa menyelesaikan masalah? Hubungan pribadi tidak seharusnya mempengaruhi pekerjaan. Juwita merasa amarahnya meluap. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, dan kamu tahu itu. Jika kamu terus-menerus berusaha mendekati Wildan, kami tidak akan bisa melanjutkan hubungan ini. Nurmalanya menatap mereka dengan tatapan tajam, seolah-olah mencari kelemahan. Kalian berdua tampaknya sangat emosional. Apakah kamu yakin kamu bisa mendukung Wildan dalam karirnya? Atau kamu hanya ingin mengontrolnya? Juwita merasa hatinya bergetar. Aku mendukung Wildan dalam setiap langkah yang dia ambil, tetapi aku tidak akan membiarkanmu merusak hubungan kami. Suasana di kafe semakin tegang, dan pelanggan lain mulai memperhatikan perdebatan yang berlangsung. Namun, Juwita tidak peduli. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang harus dilakukan. Dia tidak akan mundur. Aku tidak ingin ada lagi drama di tempat kerja, Nurmala berkata dengan nada menantang. Jika kamu tidak bisa mengatasi masalah ini, mungkin kamu yang harus mundur. Dan jika kamu terus berusaha mengganggu kami, aku akan melaporkannya kepada manajemen. Juwita menjawab, merasakan keberanian yang mengalir dalam dirinya. Aku tidak akan membiarkanmu merusak apa yang telah kami bangun. Wildan, yang semula terlihat cemas, kini mulai merasa terinspirasi oleh semangat Juwita. Kami berdua ingin bekerja sama, tetapi tidak dengan cara ini. Jika kamu tidak bisa menghormati hubungan kami, maka kita semua akan menderita. Nurmalanya terdiam sejenak, dan Juwita bisa melihat bahwa dia mulai merasa terdesak. Kalian berdua harus memikirkan kembali posisi kalian. Jangan biarkan emosi menguasai keputusan kalian. Ini adalah dunia bisnis, dan kalian berdua harus belajar untuk memisahkan kehidupan pribadi dari pekerjaan. Juwita merasa bahwa Nurmala berusaha menakut-nakuti mereka, tetapi dia tidak akan membiarkan wanita itu menang. Kami tidak akan mundur. Kami akan berjuang untuk hubungan kami dan memastikan bahwa kamu tidak akan mengganggu kami lagi. Setelah perdebatan yang penuh emosi itu, Juwita dan Wildan bangkit dari tempat duduk mereka. Juwita merasa bahwa mereka telah menyampaikan pesan dengan jelas. Tetapi dia juga tahu bahwa Nurmala bukanlah sosok yang akan menyerah begitu saja. Dia merasa lega karena telah berbicara. Tetapi saat mereka keluar dari kafe, rasa cemas kembali merayap. Juwita, terima kasih sudah berjuang untuk kita, kata Wildan, menatapnya dengan penuh rasa hormat. Aku tidak akan membiarkan Nurmala mengganggu hubungan kita lagi. Juwita tersenyum. Tetapi di dalam hatinya, dia merasa ada ketidakpastian. Dia tahu bahwa pertemuan itu baru saja menjadi awal dari konflik yang lebih besar. Nurmala tidak akan tinggal diam, dan dia pasti akan mencari cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Malam itu, saat mereka pulang ke rumah, Juwita merasa lelah tetapi juga sedikit lega. Dia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah penting untuk melindungi hubungan mereka. Hari-hari setelah pertemuan di kafe itu berlalu dengan cepat. Dia tidak bisa mengabaikan bayangan Nurmala yang mengintai di belakang mereka. Masih terasa. Dia harus bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi pada pekerjaan. Tetapi bayang-bayang Nurmala terus menghantui pikirannya. Dia tahu bahwa wanita itu tidak akan menyerah begitu saja, dan rasa cemas itu menggerogoti ketenangannya. Di kantor, Juwita dan Wildan mencoba untuk berfungsi seperti biasa. Meskipun mereka berdua saling mendukung, Juwita merasakan ketidaknyamanan setiap kali Nurmala berada di dekat mereka. Wanita itu tampak lebih berusaha mendekati Wildan, seolah-olah ingin membuktikan bahwa dia bisa memisahkan mereka. Suatu sore, saat Juwita sedang dalam rapat dengan klien, dia menerima pesan dari Wildan. Juwita, kita perlu bicara. Ada yang ingin aku diskusikan. Juwita merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa ini mungkin berkaitan dengan Nurmala. Setelah rapat, Juwita segera menuju ruang kerja Wildan. Saat dia masuk, dia melihat Wildan tampak gelisah, wajahnya terlihat tegang. Ada apa? Tanya Juwita, berusaha membaca ekspresinya. Juwita, kita perlu berbicara tentang Nurmala. Dia mendekati aku lagi, kata Wildan,
Suaranya rendah. Juwita merasa marah dan cemas sekaligus. Apa maksudmu dengan mendekati? Apa dia masih berusaha memanfaatkan situasi? Wildan mengangguk, dan raut wajahnya menunjukkan betapa berat beban yang dia rasakan. Dia menawarkan aku kesempatan untuk proyek baru, tapi aku merasa dia menyisipkan hal-hal pribadi di dalamnya. Ini sudah terlalu jauh. Juwita merasa amarahnya meluap. Dia tidak menghormati hubungan kita. Kita harus menghadapi ini sekali lagi. Aku tahu, tetapi aku tidak ingin membuatnya marah. Dia punya pengaruh besar di sini, Wildan menjawab, tampak ragu. Wildan, kita harus berani, kata Juwita tegas. Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, kita akan terus hidup dalam ketidakpastian. Dia harus tahu bahwa kita tidak akan membiarkan dia mengendalikan kita. Wildan menunduk, dan Juwita bisa merasakan betapa berat keputusan ini baginya. Tapi bagaimana jika ada konsekuensi? Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan satu sama lain. Juwita berusaha meyakinkan. Kita bisa mencari jalan keluar lain jika perlu. Tapi kita tidak bisa membiarkan Nurmala merusak hubungan kita. Setelah perbincangan itu, Wildan terlihat lebih berani. Mereka sepakat untuk mengatur pertemuan dengan Nurmala sekali lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Juwita ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Keesokan harinya, saat mereka bertemu Nurmala di kantor, suasana terasa tegang. Juwita dan Wildan memasuki ruang rapat dengan sikap tegas, siap untuk menyampaikan pesan mereka. Nurmala duduk di meja, terlihat santai, tetapi Juwita bisa merasakan aura ketegangan di sekitarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami, kata Juwita, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Tidak masalah. Apa yang ingin kalian bicarakan? Nurmala menjawab, senyumnya tampak dingin. Nurmal, kita perlu membahas batasan yang telah kita tetapkan. Wildan memulai, suaranya mantap. Kami merasa kamu terus melanggar itu dan mengganggu hubungan kami. Nurmalanya mengangkat alisnya, seolah terkejut. Saya tidak mengerti apa yang kamu maksud. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk proyek ini. Jika kalian merasa terancam, itu bukan masalah saya. Juwita merasa darahnya mendidih. Ini bukan hanya tentang proyek, Nurmala. Ini tentang hubungan kami. Kami tidak ingin kamu terus-menerus berusaha mendekati Wildan. Jadi, kalian ingin saya mundur? Nurmala bertanya, nada suaranya penuh tantangan. Apakah kalian pikir itu akan menyelesaikan masalah? Jika itu yang perlu dilakukan agar kami bisa mendapatkan kehidupan yang layak, maka ya, jawab Juwita tegas, tidak mau mundur. Juwita, kamu tidak bisa hanya mengandalkan emosi. Ini adalah dunia bisnis. Nurmala melawan, suaranya mulai meninggi. Kamu tidak bisa mengontrol semuanya. Wildan merasa terjebak dalam situasi ini. Kami hanya ingin bekerja sama tanpa adanya tekanan dari kamu, katanya, berusaha menjaga suasana tetap tenang. Kalau begitu, buktikan itu, Nurmala menantang. Buktikan bahwa kamu bisa memisahkan kehidupan pribadi dari pekerjaan. Juwita merasa hatinya bergetar. Kami akan berjuang untuk hubungan kami, Nurmala. Tidak peduli seberapa sulitnya. Kami tidak akan membiarkanmu merusak apa yang telah kami bangun. Suasana di ruangan semakin tegang, dan Juwita bisa merasakan ketidakpastian di antara mereka. Dia tidak tahu bagaimana Nurmala akan bereaksi, tetapi dia tahu bahwa ini adalah momen penting. Jika mereka tidak bisa menyampaikan pesan dengan tegas, hubungan mereka akan terancam. Jika kalian berdua tidak bisa mengatasi masalah ini, mungkin kalian yang harus mundur dari proyek ini, Nurmala mengatakan dengan nada penuh tantangan. Saya tidak bisa membiarkan emosi pribadi mempengaruhi pekerjaan. Wildan terlihat terkejut, tetapi Juwita merasa bahwa ini adalah saatnya untuk bertindak. Kami tidak akan mundur. Jika kamu terus mengganggu kami akan melaporkan ini kepada manajemen. Laporan? Itu tidak akan mengubah apapun, Nurmala menjawab dingin. Kamu tidak mengerti betapa kuatnya pengaruhku di sini. Juwita merasakan amarahnya meluap. Kamu mungkin punya pengaruh, tetapi kami memiliki satu sama lain. Kami akan berjuang untuk hubungan ini,
dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Mendengar kata-kata Juwita, Wildan merasa terinspirasi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Nurmala dengan tegas. Kami tidak akan mundur. Kami akan melawan siapapun yang mencoba merusak hubungan kami. Setelah pernyataan itu, Juwita dan Wildan meninggalkan ruang rapat dengan langkah mantap. Mereka merasa bahwa, meskipun tantangan di depan mungkin berat, mereka telah mengambil langkah berani untuk melindungi cinta mereka. Juwita tahu bahwa konflik ini belum berakhir, tetapi dia merasa lebih kuat karena Wildan ada di sisinya. Malam itu, saat mereka berdua pulang ke rumah, Juwita merasakan campuran emosi, marah, cemas, tetapi juga bersemangat. Dia tahu hari-hari setelah harus bersiap dengan menghadapi apapun yang mungkin datang dari Juwita dan Wildan merasa lebih dekat satu dia sama juga lain. Merasa optimis ketegangan di kantor bisa melewati ini bersama. Nurmala, dengan segala ambisinya, tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Juwita tahu bahwa mereka harus bersiap menghadapi serangan balik dari wanita itu, dan dia tidak bisa hanya duduk menunggu. Malam itu, saat Juwita duduk di meja makan, dia berusaha merencanakan langkah selanjutnya. Wildan, kita perlu strategi. Kita tidak bisa membiarkan Nurmala beroperasi tanpa batas, katanya, menatap suaminya dengan serius. Wildan mengangguk, merasakan ketegangan di udara. Aku tahu. Dia tidak akan berhenti hanya karena kita sudah berbicara. Dia akan mencari cara untuk mendapatkan keuntungannya. Juwita berpikir sejenak. Kita perlu menggali lebih dalam tentang siapa Nurmala. Kita harus tahu apa yang dia lakukan di luar pekerjaan, apa yang bisa kita gunakan untuk melawannya. Bagaimana jika kita mencari informasi tentang proyek yang dia pimpin? Tanya Wildan. Mungkin ada celah yang bisa kita manfaatkan. Juwita tersenyum, merasa mendapatkan inspirasi baru. Itu ide yang bagus. Kita bisa mengumpulkan bukti-bukti yang akan menunjukkan betapa ambisinya dia dan bagaimana itu berdampak negatif pada perusahaan. Keesokan harinya, Juwita mulai melakukan riset. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di kantor, mencari informasi tentang proyek-proyek yang dipimpin oleh Nurmala. Di sela-sela itu, dia juga berbicara dengan beberapa karyawan yang bekerja di bawah Nurmala, berusaha menggali lebih banyak informasi. Sementara itu, Wildan berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang mengganggu pikirannya. Dia tahu bahwa Nurmala tidak akan tinggal diam, dan dia merasa tertekan oleh situasi yang semakin rumit. Setelah beberapa hari, Juwita akhirnya menemukan sesuatu yang menarik. Dia mendapatkan informasi tentang proyek besar yang sedang dikerjakan Nurmala, yang melibatkan beberapa investor penting. Namun, ada beberapa masalah yang tidak dipublikasikan, termasuk kebijakan yang tidak transparan dan laporan keuangan yang meragukan. Juwita segera menghubungi Wildan. Aku menemukan sesuatu yang mungkin bisa kita gunakan, katanya, suaranya penuh semangat. Apa itu? Tanya Wildan, terdengar bersemangat. Proyek yang dipimpin Nurmala memiliki beberapa masalah besar yang tidak diketahui publik. Jika kita bisa mengumpulkan bukti dan menunjukkan bahwa dia tidak transparan, kita bisa memanfaatkannya untuk melindungi diri kita, Juwita menjelaskan. Wildan merasa terkejut tetapi juga bersemangat. Kita bisa menggunakan informasi ini untuk memberi tekanan pada Nurmala. Jika dia tahu bahwa kita memiliki bukti, dia mungkin akan mundur. Juwita mengangguk, merencanakan langkah-langkah berikutnya. Kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa membiarkan dia mengetahui bahwa kita sedang mencari informasi ini. Kita harus bergerak dengan cepat dan strategis. Dengan semangat baru, mereka mulai menyusun rencana. Juwita mengatur pertemuan dengan beberapa rekan bisnis yang memiliki akses ke informasi lebih lanjut tentang proyek Nurmala. Dia ingin memastikan bahwa mereka memiliki bukti yang solid sebelum mengambil langkah lebih jauh. Di kantor, Juwita dan Wildan berusaha untuk menjaga hubungan mereka tetap profesional. Mereka menghindari interaksi yang terlalu intim di depan orang lain, tetapi di balik layar, mereka bekerja sama untuk mengumpulkan informasi. Ketegangan antara mereka dan Nurmala semakin terasa, tetapi mereka bertekad untuk tidak mundur. Suatu sore, saat Juwita sedang dalam pertemuan dengan salah satu rekan bisnisnya, dia mendapatkan informasi berharga. Rekan itu mengatakan bahwa ada laporan keuangan yang menunjukkan ketidakakuratan dalam pengeluaran proyek Nurmala.
Jika kamu bisa mendapatkan salinan laporan itu akan menjadi bukti yang kuat, katanya. Juwita merasa hatinya berdebar. Terima kasih banyak. Aku akan mengusahakannya. Setelah pertemuan, Juwita segera menghubungi Wildan, berbagi berita baik. Aku mendapatkan informasi tentang laporan keuangan yang bisa membuktikan bahwa Nurmala tidak transparan. Kita perlu mendapatkan salinan itu secepat mungkin. Wildan terlihat bersemangat. Itu luar biasa. Jika kita bisa menunjukkan kepada manajemen bahwa dia tidak mengikuti prosedur yang benar, kita bisa mendapatkan dukungan untuk membatasi kekuasaan Nurmala. Malam itu, mereka merencanakan langkah-langkah berikutnya dengan serius. Juwita merasa semakin percaya diri. Dia tahu bahwa mereka sedang memasuki medan perang, tetapi kali ini, mereka memiliki senjata yang bisa digunakan untuk melawan. Keesokan harinya, Juwita dan Wildan bekerja sama untuk mendapatkan salinan laporan tersebut. Mereka berusaha untuk tidak mencolok, menggunakan semua taktik yang mereka miliki untuk mengumpulkan informasi tanpa menarik perhatian Nurmala. Saat mereka mendekati tujuan, rasa cemas dan ketegangan semakin meningkat. Juwita tahu bahwa mereka harus segera bertindak sebelum Nurmala menyadari apa yang sedang terjadi. Dia merasa tidak sabar untuk melihat hasil dari semua usaha mereka. Dengan tekad dan keberanian, Juwita dan Wildan merasa bahwa mereka telah mengambil langkah pertama untuk menghadapi Nurmala dan melindungi hubungan mereka. Mereka bersiap untuk pertempuran yang akan datang, mengetahui bahwa mereka tidak akan mundur dalam perjuangan ini. Setelah beberapa hari berusaha mengumpulkan informasi, Juwita dan Wildan akhirnya mendapatkan salinan laporan keuangan yang menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam proyek yang dipimpin Nurmala. Juwita merasa berdebar-debar saat memeriksa dokumen tersebut, melihat jelas bahwa ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Ini adalah bukti yang bisa mereka gunakan untuk melawan Nurmala. Malam itu, mereka duduk bersama di meja makan, mengatur rencana mereka selanjutnya. Juwita merasa semangatnya membara. Wildan, kita harus memanfaatkan informasi ini sebaik mungkin. Ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan kepada manajemen bahwa Nurmala tidak bisa dipercaya. Wildan mengangguk. Wajahnya menunjukkan rasa percaya diri yang baru. Kita perlu merencanakan bagaimana kita akan menyampaikan ini. Jika kita bisa mendapatkan dukungan dari manajemen, kita bisa membatasi pengaruh Nurmala. Juwita mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. Kita harus hati-hati. Jika Nurmala menyadari bahwa kita sedang mencari bukti, dia pasti akan mengambil langkah untuk melindungi dirinya. Mereka sepakat untuk mengatur pertemuan dengan manajemen perusahaan. Juwita merasa bahwa ini adalah langkah penting, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus bersiap untuk menghadapi reaksi dari Nurmala. Keduanya bertekad untuk tidak mundur. Keesokan harinya, saat mereka memasuki kantor, Juwita dan Wildan merasa lebih percaya diri dengan manajemen. Mereka sudah mengatur pertemuan dengan manajemen dan bersiap untuk menyampaikan informasi yang mereka miliki. Dan manajemen menyambut mereka berusaha untuk tidak terlihat ingin tahu. Tetapi hatinya yang ingin kalian sampaikan setiap kali dia memikirkan salah satu anggota manajemen. Wajahnya serius. Wildan mengambil napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang. Kami ingin membahas proyek yang dipimpin Nurmala, katanya, suaranya mantap. Kami menemukan ketidakakuratan dalam laporan keuangan yang bisa berdampak negatif bagi perusahaan. Juwita melanjutkan, kami memiliki salinan laporan yang menunjukkan pengeluaran yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Kami merasa bahwa ini adalah masalah serius yang perlu ditangani segera. Tatapan manajemen berpindah-pindah antara Juwita dan Wildan, tampak tertarik dengan apa yang mereka sampaikan. Wildan melanjutkan, kami tidak ingin ada yang merusak reputasi perusahaan, dan kami merasa bahwa tindakan Nurmala bisa berisiko bagi proyek yang sedang berjalan. Juwita mengeluarkan salinan laporan yang telah mereka siapkan dan menyerahkannya kepada manajemen. Kami berharap pihak manajemen bisa melihat dan menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Kami percaya bahwa transparansi adalah kunci untuk menjaga integritas perusahaan. Setelah melihat laporan, manajemen tampak serius. Kami akan memeriksa dokumen ini dan melakukan investigasi lebih lanjut. Terima kasih telah membawa ini kepada kami, kata salah satu anggota manajemen. Juwita dan Wildan merasa lega, tetapi mereka tahu bahwa ini baru awal. Nurmala pasti akan bereaksi.
dan mereka harus bersiap untuk menghadapi serangan balik. Namun, mereka merasa lebih kuat karena telah mengambil langkah berani untuk melindungi hubungan mereka dan reputasi perusahaan. Saat mereka meninggalkan ruang rapat, Juwita merasa semangatnya kembali. Kita telah melakukan langkah yang tepat, Wildan. Sekarang kita menunggu bagaimana reaksi Nurmala, katanya, merasa optimis. Namun, tidak lama setelah itu, mereka mendengar kabar bahwa Nurmala telah mengetahui bahwa mereka telah melaporkan ketidakakuratan tersebut. Dia marah dan bersumpah untuk membalas dendam. Juwita merasakan ketegangan di dalam dirinya, tetapi dia tidak akan mundur. Juwita, kita harus bersiap menghadapi apapun yang datang. Nurmala tidak akan tinggal diam, kata Wildan, nada suaranya serius. Aku tahu, tetapi kita tidak bisa membiarkan rasa takut menghentikan kita, jawab Juwita, berusaha untuk tetap tenang. Kita harus bersiap untuk melawan. Malam itu, saat mereka pulang, Juwita merasa ada ketegangan di udara. Dia tahu bahwa mereka telah memasuki medan perang, tetapi kali ini, mereka tidak sendirian. Mereka memiliki bukti dan satu sama lain. Mereka bertekad untuk berjuang, tidak hanya untuk hubungan mereka, tetapi juga untuk integritas perusahaan. Keesokan harinya, saat mereka tiba di kantor, Juwita dan Wildan merasakan atmosfer yang tegang. Nurmala sudah berada di kantor dan tampak lebih berkuasa dari sebelumnya. Juwita bisa merasakan tatapan tajamnya saat mereka melangkah masuk. Dia tahu bahwa Nurmala tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Selamat pagi, Juwita, Wildan. Nurmala menyapa dengan senyuman yang tidak tulus. Dengar-dengar, kalian sudah berbicara dengan manajemen tentang proyek ini. Juwita merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Kami hanya melakukan apa yang diperlukan untuk menjaga integritas perusahaan, Nurmala. Jaga integritas? Atau mencoba menghancurkan reputasi orang lain? Nurmala menantang, suaranya penuh dengan nada sinis. Kamu berdua tidak tahu betapa berbahayanya langkah ini. Wildan tersenyum dingin. Kami tahu persis apa yang kami lakukan, Nurmala. Kami tidak akan membiarkanmu merusak hubungan dan reputasi kami. Nurmalanya tertawa sinis. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan ini? Ini adalah dunia bisnis, dan aku tidak akan mundur begitu saja. Kalian akan merasakan konsekuensinya. Juwita merasa kemarahan meluap di dalam dirinya. Kami siap menghadapi konsekuensi apapun, Nurmala. Kami tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidup kami. Malam itu, Juwita dan Wildan tahu bahwa mereka telah memasuki fase baru dalam pertarungan ini. Dengan keberanian dan kekuatan yang mereka miliki, mereka bersiap untuk menghadapi Nurmala, siap untuk melindungi apa yang mereka cintai. Pertempuran ini baru saja dimulai, dan mereka tidak akan mundur. Setelah konfrontasi yang menegangkan dengan Nurmala, Juwita dan Wildan merasa bahwa mereka harus lebih strategis dalam menghadapi situasi ini. Nurmala jelas tidak akan mundur, dan mereka perlu menggali lebih dalam untuk menemukan cara melawan wanita itu. Juwita tahu bahwa untuk melindungi hubungan mereka harus memiliki lebih banyak informasi tentang Nurmala dan cara kerjanya. Keesokan harinya, saat Juwita berada di kantor, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang proyek-proyek yang dipimpin Nurmala. Dia ingin mengetahui siapa saja yang terlibat dan apakah ada celah yang bisa dimanfaatkan. Dengan tekad yang kuat, dia mulai menjalin hubungan dengan beberapa karyawan di bawah Nurmala, berusaha mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Dengar, aku butuh bantuanmu, Juwita berkata kepada salah satu rekan kerja yang dia percayai. Sari, aku ingin tahu lebih banyak tentang proyek yang dipimpin Nurmala. Apapun yang kamu bisa berikan akan sangat membantu. Sari terlihat ragu, tetapi melihat ekspresi serius di wajah Juwita, dia akhirnya setuju. Baiklah. Aku bisa memberitahu beberapa hal. Nurmala memang memiliki cara tersendiri dalam mengelola proyek. Dia seringkali mengabaikan prosedur yang benar untuk mencapai tujuannya. Juwita terkejut. Apa maksudmu? Dia sering memanipulasi anggaran dan tidak melaporkan semua pengeluaran. Sari menjelaskan, suaranya pelan. Banyak karyawan yang merasa tidak nyaman, tetapi tidak ada yang berani menghadapinya. Juwita merasa hatinya bergetar. Jadi, ada lebih banyak masalah dari yang kami duga. Ya,
Tetapi kamu harus hati-hati. Nurmala memiliki banyak pengaruh dan bisa membuat hidupmu sulit jika dia merasa terancam, Sari memperingatkan. Terima kasih, Sari. Aku akan berhati-hati, jawab Juwita, merasakan semangat baru. Dia dan Wildan harus berjuang untuk mengumpulkan lebih banyak bukti tentang tindakan tidak etis Nurmala. Setelah perbincangan itu, Juwita merasa bahwa mereka semakin mendekati tujuan mereka. Dia mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut dari rekan-rekan lain. Setiap kali dia mendengar cerita yang lebih besar tentang bagaimana Nurmala mengelola proyek, dia mencatat semuanya dengan saksama. Di sisi lain, Wildan juga melakukan penyelidikan. Dia berbicara dengan beberapa karyawan yang memiliki koneksi dengan manajemen dan mencoba mendapatkan informasi tentang bagaimana Nurmala beroperasi di belakang layar. Jika kita bisa mendapatkan bukti yang cukup, kita bisa menjadikannya sebagai senjata untuk melawan dia, kata Wildan dengan semangat. Beberapa hari kemudian, Juwita dan Wildan mengatur pertemuan di rumah. Aku sudah berbicara dengan beberapa orang di manajemen yang telah mereka kumpulkan. Wildan menjelaskan. Juwita mereka juga mulai meragukan Wildan menyiapkan terutama setelah laporan yang kita berikan. Kita sudah bisa menyusun rencana. Jika kita bisa menunjukkan bahwa dia tidak beroperasi dengan tumpukan catatan di meja, kita bisa mendapatkan dukungan dari mereka. Juwita mengangguk, merasa optimis. Kita harus bersiap untuk melakukan presentasi yang meyakinkan. Kita perlu menunjukkan semua bukti yang kita miliki dengan jelas. Malam itu, mereka bekerja keras menyusun presentasi. Juwita merasa semangatnya membara saat dia merangkai semua bukti dan informasi yang mereka kumpulkan. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk melindungi hubungan mereka dan membongkar tindakan Nurmala. Keesokan harinya, saat mereka memasuki kantor, Juwita bisa merasakan ketegangan di udara. Dia tahu bahwa Nurmala akan berusaha untuk melawan, tetapi dia merasa siap. Mereka telah mempersiapkan segalanya dan tidak akan mundur. Juwita, Wildan. Nurmala memanggil mereka saat mereka berjalan melewati ruang kerjanya. Wajahnya terlihat tenang, tetapi Juwita bisa merasakan bahwa ada yang tidak beres. Dengar, aku ingin kita berbicara sebelum pertemuan dengan manajemen. Juwita menatap Wildan, merasakan ketegangan di antara mereka. Ada apa, Nurmala? Tanya Juwita, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Sepertinya ada kesalahpahaman mengenai laporan yang kalian sampaikan, Nurmala berkata, suaranya terdengar dingin. Aku berharap kita bisa menyelesaikan ini dengan cara yang baik. Nurmal, kami hanya melakukan apa yang kami rasa perlu untuk menjaga integritas perusahaan, jawab Wildan, berusaha untuk tetap tenang. Integritas? Atau hanya ingin menghancurkan reputasiku? Nurmala menantang, tatapannya tajam. Kalian tidak tahu betapa kuatnya pengaruhku di sini. Juwita merasa darahnya mendidih, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Kami tidak akan membiarkanmu mengendalikan situasi ini, Nurmala. Kami sudah memiliki bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa tindakanmu tidak etis. Bukti? Kalian berani sekali, Nurmala menanggapi dengan tawa sinis. Tapi ingat, aku tidak akan tinggal diam. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku melawan. Saat Nurmala pergi, Juwita dan Wildan saling menatap. Mereka tahu bahwa mereka harus bersiap menghadapi serangan balik. Namun, dengan informasi yang mereka miliki, mereka merasa lebih kuat dan lebih berani. Malam itu, saat mereka bersiap untuk presentasi kepada manajemen, Juwita merasa semangatnya membara. Dia tahu bahwa ini adalah momen penentu, dan dia bersiap untuk menghadapi Nurmala dengan segala yang mereka miliki. Bersama-sama, mereka akan berjuang untuk cinta dan integritas perusahaan. Hari pertemuan dengan manajemen akhirnya tiba. Juwita dan Wildan merasa tegang tetapi siap untuk menghadapi Nurmala. Mereka tahu bahwa ini adalah saat yang krusial. Dengan bukti yang telah mereka kumpulkan, mereka berharap bisa menunjukkan kepada manajemen betapa seriusnya masalah yang ditimbulkan oleh Nurmala. Sebelum pertemuan dimulai, Juwita dan Wildan berdiri di luar ruang rapat, saling memberi semangat. Kita telah mempersiapkan ini dengan baik, kata Juwita, mencoba menghilangkan rasa cemas yang menggerogoti. Kita hanya perlu percaya pada diri sendiri. Wildan mengangguk, tetapi Juwita bisa melihat ketegangan di wajahnya. Aku hanya berharap manajemen akan mendengarkan kita. Jika mereka ragu-ragu,
kita mungkin tidak bisa mendapatkan dukungan. Jangan khawatir. Kita telah bekerja keras untuk sampai ke titik ini. Kita hanya perlu menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, jawab Juwita dengan keyakinan. Saat mereka memasuki ruang rapat, Juwita merasakan ketegangan di udara. Nurmala sudah duduk di sana, dengan ekspresi percaya diri yang tampak menantang. Dia mengenakan blazer merah yang membuatnya terlihat semakin berkuasa. Juwita bisa merasakan tatapan tajam Nurmala saat mereka melangkah masuk. "Selamat datang, Juwita dan Wildan." Nurmala menyapa dengan senyuman yang tidak tulus. "Aku harap kalian siap untuk membahas laporan yang kalian ajukan." "Terima kasih," jawab Juwita, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Kami ingin membahas beberapa masalah serius yang kami temukan dalam proyek yang dipimpin oleh Nurmala." Manajemen melihat ke arah mereka dengan rasa ingin tahu. "Silakan, kami mendengarkan," salah satu anggota manajemen berkata, mengisyaratkan agar mereka memulai. Juwita dan Wildan melanjutkan dengan presentasi yang telah mereka siapkan. Juwita memaparkan bukti-bukti yang mereka miliki dengan jelas, menunjukkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan dan tindakan tidak etis yang dilakukan Nurmala. Dia bisa merasakan ketegangan di antara manajemen saat mereka melihat bukti tersebut. Ini jelas menunjukkan bahwa ada masalah dalam pengelolaan proyek. Juwita menjelaskan, suaranya mantap. "Kami tidak ingin perusahaan ini terjerumus ke dalam situasi yang lebih buruk hanya karena tindakan satu orang." Selama presentasi, Juwita bisa merasakan tatapan Nurmala yang tajam, seolah-olah wanita itu berusaha mengganggu fokusnya. Juwita tahu bahwa Nurmala akan berusaha membalikkan situasi ini untuk kepentingannya sendiri. "Juwita, aku menghargai upayamu, tetapi kami semua tahu bahwa laporan keuangan bisa menjadi subjektif." Nurmala mulai berbicara. "Kamu tidak bisa hanya mengandalkan dokumen-dokumen ini untuk menghancurkan reputasi seseorang." Wildan tidak bisa menahan diri. "Tapi ini bukan hanya sekadar dokumen, Nurmala. Ini adalah bukti nyata dari tindakan yang merugikan perusahaan. Kami tidak bisa membiarkan ini dibiarkan begitu saja." Juwita merasa darahnya mendidih. "Dan apa yang kamu harapkan dari ini? Tetap tenang. Apakah kami di sini semua orang percaya pada tuduhan dan memastikan bahwa semua orang bertanggung jawab atas tindakan mereka?" Suaranya mulai terdengar menantang. "Jika kamu tidak melakukan kesalahan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bukan?" Nurmalanya tersenyum sinis. "Kalian berdua tidak mengerti betapa berbahayanya langkah ini. Jika kalian terus melanjutkan, kalian mungkin akan kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan." Juwita bisa merasakan tekanan di dalam ruangan. Dia tahu bahwa Nurmala sedang berusaha menakut-nakuti mereka, tetapi dia tidak akan membiarkannya. "Kami siap menghadapi konsekuensi apapun. Kami percaya bahwa kebenaran akan selalu terungkap." Saat diskusi berlanjut, Juwita dan Wildan semakin yakin bahwa mereka harus melawan. Mereka tidak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk integritas perusahaan. Juwita merasa semangatnya membara, mengetahui bahwa mereka memiliki kebenaran di pihak mereka. Akhirnya, manajemen memutuskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap proyek yang dipimpin Nurmala. Mereka mengakui bahwa ada cukup alasan untuk menyelidiki masalah ini. "Juwita, Wildan, terima kasih atas informasi yang kalian berikan. Kami akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua karyawan bertanggung jawab atas tindakan mereka," salah satu anggota manajemen berkata. Juwita dan Wildan saling menatap, merasa lega. Mereka telah mengambil langkah yang tepat dan berhasil mendapatkan dukungan dari manajemen. Namun, mereka tahu bahwa Nurmala tidak akan tinggal diam. Ini baru awal dari perang yang lebih besar. Setelah pertemuan, Juwita dan Wildan keluar dari ruang rapat dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah menang dalam pertempuran ini, perang psikologis dengan Nurmala baru saja dimulai. "Juwita, kita harus bersiap untuk serangan balik," kata Wildan, suaranya serius. "Nurmal akan melakukan apa saja untuk mempertahankan posisinya. Aku tahu, tetapi kita tidak bisa membiarkan rasa takut menghentikan kita. Kita harus terus berjuang untuk apa yang benar," jawab Juwita, merasakan semangat juangnya kembali. Malam itu, saat mereka pulang ke rumah, Juwita merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Dia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah penting untuk melindungi hubungan mereka dan integritas perusahaan. Namun,
Dia juga menyadari bahwa tantangan yang lebih besar masih menunggu di depan. Dia bertekad untuk menghadapi apapun yang datang, bersama dengan Wildan di sisinya. Setelah pertemuan dengan manajemen, Juwita dan Wildan merasa ada harapan baru, tetapi mereka juga tahu bahwa Nurmala tidak akan tinggal diam. Beberapa hari setelah itu, Juwita merasa ada kebangkitan semangat di kantor. Mungkin berkat dukungan manajemen, tetapi Nurmala tampak semakin tertekan. Dia mulai menjaga jarak dari Juwita dan Wildan, tetapi mereka tahu bahwa wanita itu sedang merencanakan sesuatu. Suatu sore, saat Juwita sedang bekerja di meja kerjanya, dia menerima pesan dari Sari. "Juwita, aku menemukan sesuatu yang menarik tentang Nurmala. Mungkin kamu ingin mengetahuinya." Juwita merasa berdebar. "Apa itu?" Dia membalas, penasaran. Dia memiliki laporan keuangan yang tidak sesuai dengan apa yang dia laporkan ke manajemen. "Aku melihatnya secara langsung di komputer di ruang kerjanya. Jika kamu bisa mendapatkan salinan itu bisa menjadi bukti yang kuat," Sari menjelaskan. Kejutan dan kegembiraan meluap di dalam diri Juwita. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh mereka lewatkan. "Terima kasih, Sari. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan salinan itu." Setelah selesai bekerja, Juwita pulang dan segera berbagi berita itu dengan Wildan. "Kita mungkin bisa mendapatkan bukti lebih lanjut tentang tindakan tidak etis Nurmala," katanya, suaranya berapi-api. Wildan terlihat bersemangat. "Kita harus merencanakan bagaimana cara mendapatkannya. Jika kita bisa menunjukkan bahwa dia berbohong, kita bisa menghentikannya." Malam itu, mereka duduk bersama, merencanakan langkah-langkah yang akan diambil. Juwita merasa adrenalinnya mengalir deras. Dia tahu bahwa ini adalah tindakan yang berisiko, tetapi mereka tidak bisa mundur sekarang. Mereka harus berjuang untuk kebenaran. Keesokan harinya, Juwita berusaha untuk terlihat normal di kantor. Dia tahu bahwa Nurmala berada di sana, dan dia harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian. Dengan hati-hati, dia mencari kesempatan untuk masuk ke ruang kerja Nurmala. Saat Nurmala pergi untuk rapat, Juwita melihat kesempatan. Dia melangkah cepat ke ruang kerja Nurmala. Matanya mencari-cari komputer wanita itu. Dia merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi dia tahu bahwa ini adalah peluang yang tidak boleh dilewatkan. Dengan cepat, Juwita membuka komputer Nurmala dan mulai mencari dokumen yang dimaksud Sari. Setelah beberapa menit, dia menemukan folder yang mencurigakan berisi laporan keuangan proyek-proyek yang sedang berjalan. Juwita merasa jantungnya berdebar saat membuka dokumen itu. Saat membaca, dia tidak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Laporan tersebut menunjukkan pengeluaran yang tidak dicatat dan manipulasi anggaran yang jelas. Juwita merasa marah dan terkejut. Ini adalah bukti nyata yang dapat menghancurkan reputasi Nurmala. Dengan cepat, dia mengunduh salinan laporan tersebut ke flash disk yang dia bawa. Setelah itu, dia menutup komputer dan bergegas keluar dari ruang kerja sebelum Nurmala kembali. Juwita merasa seolah-olah dia baru saja mencuri harta karun, tetapi dia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Ketika dia kembali ke meja kerjanya, Juwita merasa lega dan bersemangat. Dia segera menghubungi Wildan, memberitahunya tentang penemuan itu. "Aku mendapatkan salinan laporan yang menunjukkan semua ketidakakuratan yang dilakukan Nurmala. Ini bisa menjadi senjata kita." Wildan tampak terkejut dan bersemangat. "Itu luar biasa. Kita harus segera menunjukkan ini kepada manajemen. Jika kita bisa membuktikan tindakan tidak etis Nurmala, dia tidak akan punya tempat di perusahaan ini." Malam itu, mereka bekerja sama untuk menyiapkan presentasi yang jelas dan meyakinkan. Juwita merasa semangatnya membara saat mereka menyusun bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk mengakhiri semua ini. Keesokan harinya, mereka menghadapi manajemen. Setelah presentasi mereka selesai, Juwita dan Wildan manajemen merasa bersemangat dan percaya diri. Kami akan menyelidiki mereka ini tahu lebih bahwa lanjut. Kali ini, mereka telah membawa masalah ini yang diperlukan untuk menunjukkan salah satu anggota manajemen tidak dapat dipercaya. Wajahnya serius. Saat mereka keluar dari ruang rapat, Juwita dan Wildan merasa lega. Mereka telah berhasil menunjukkan bahwa Nurmala tidak beroperasi dengan transparan. Namun, Juwita juga tahu bahwa Nurmala tidak akan menyerah begitu saja. Dia mungkin akan merencanakan balas dendam yang lebih besar.
Malam itu, saat mereka pulang ke rumah, Juwita merasakan semangat baru. Dia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah penting dalam melindungi hubungan mereka dan reputasi perusahaan. Namun, dia juga menyadari bahwa tantangan yang lebih besar masih menunggu di depan. Dengan tekad dan keberanian, Juwita bertekad untuk menghadapi apapun yang mungkin datang, bersama dengan Wildan di sisinya. Setelah presentasi yang mengejutkan manajemen, Juwita dan Wildan merasa seolah mereka berada di ambang kemenangan. Namun, mereka juga tahu bahwa Nurmala akan mencari cara untuk membalas dendam. Juwita merasakan ketegangan di udara, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa hal-hal belum sepenuhnya aman. Hari-hari berlalu, dan meskipun manajemen berjanji untuk menyelidiki laporan yang mereka berikan, Nurmala tampak semakin agresif. Dia mulai menyebarkan desas-desus tentang Juwita dan Wildan di kantor, berusaha merusak reputasi mereka di mata rekan-rekan kerja. Juwita merasa marah dan frustasi, tetapi dia tahu bahwa mereka harus tetap tenang dan fokus. Suatu malam, saat Juwita sedang bekerja lembur, dia mendapat pesan dari Sari. "Juwita, aku mendengar Nurmala sedang merencanakan sesuatu. Dia berbicara dengan beberapa orang di luar perusahaan. Mungkin kamu perlu tahu." Juwita merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang dia rencanakan? Dia tampaknya mencari dukungan dari investor lain. Dia mungkin berusaha untuk mendiskreditkan kalian dengan cara yang lebih besar, Sari menjelaskan. Mendengar hal itu, Juwita merasa marah dan terancam. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang dia lakukan. Keesokan harinya, Juwita dan Wildan mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi situasi ini. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghadapi Nurmala sendirian. Juwita mulai berpikir tentang kemungkinan aliansi dengan orang-orang di perusahaan yang mungkin juga merasa terancam oleh Nurmala. Jika kita bisa menemukan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa dan merasa tidak nyaman dengan Nurmala, kita bisa membangun aliansi yang kuat, kata Juwita, bersemangat. Wildan mengangguk. Kita perlu mencari tahu siapa saja yang merasa tertekan oleh tindakan Nurmala. Jika kita bisa menggandeng mereka, kita bisa menunjukkan bahwa bukan hanya kita yang merasa terancam. Juwita mulai menjalin hubungan dengan beberapa karyawan lain. Dia berbicara dengan mereka tentang pengalaman mereka bekerja dengan Nurmala dan bagaimana tindakan wanita itu mempengaruhi lingkungan kerja. Banyak dari mereka sepakat bahwa Nurmala adalah sosok yang manipulatif dan tidak peduli dengan kesejahteraan karyawan. Salah satu rekan yang Juwita ajak bicara adalah Andi, seorang manajer proyek yang pernah bekerja langsung di bawah Nurmala. Dia memang memiliki cara untuk memanipulasi situasi, kata Andi, terlihat cemas. Aku pernah melihatnya mengabaikan prosedur demi keuntungan pribadi. Dengan informasi itu, Juwita merasa semakin yakin. Dia mengundang Andi dan beberapa rekan lain untuk berkumpul di rumahnya dan Wildan. Kita perlu bersatu melawan Nurmala. Jika kita bisa menunjukkan bahwa banyak orang merasa terancam oleh tindakan dia, kita bisa mendapatkan dukungan dari manajemen, Juwita menjelaskan saat pertemuan dimulai. Rekan-rekan yang hadir mulai berbagi pengalaman mereka, dan Juwita bisa merasakan semangat di antara mereka. Kita semua ingin bekerja di lingkungan yang sehat dan positif. Nurmala mengancam itu, kata Andi, menatap semua orang di ruangan. Jika kita bisa mengumpulkan bukti dan kesaksian dari beberapa orang, kita bisa membuat pernyataan yang kuat, tambah rekan lainnya, Maya. Kita tidak sendirian dalam hal ini, dan kita tidak perlu merasa tertekan oleh dia. Mendengar kata-kata itu, Juwita merasa harapan baru muncul. Kita semua memiliki kekuatan bersama. Jika kita bisa bersatu, kita bisa menghadapi Nurmala dengan lebih baik. Setelah pertemuan, mereka sepakat untuk mengumpulkan bukti dan kesaksian dari semua yang merasa terancam oleh Nurmala. Juwita dan Wildan merasa bahwa ini adalah langkah besar menuju kemenangan. Mereka tidak lagi menghadapi Nurmala sendirian. Mereka memiliki aliansi yang kuat. Keesokan harinya, mereka mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut. Juwita merasa semangatnya membara, mengetahui bahwa mereka memiliki dukungan dari rekan-rekan kerja. Dia percaya bahwa dengan bersatu, mereka bisa menciptakan perubahan yang positif di perusahaan. Namun, di balik semua semangat itu, Juwita tetap merasakan ketegangan.
Dia tahu bahwa Nurmala adalah lawan yang tangguh, dan dia tidak akan berhenti begitu saja. Namun, dengan aliansi yang terbentuk, Juwita merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang. Malam itu, saat mereka berdua pulang, Juwita menatap Wildan dengan harapan. Kita bisa melakukannya, Wildan. Kita tidak akan mundur. Wildan mengangguk, senyumnya lebar. Kita sudah sampai sejauh ini, dan kita akan terus berjuang untuk apa yang benar. Dengan semangat baru, Juwita dan Wildan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Hari Mereka yang tahu ditunggu bahwa Nurmala akhirnya akan tiba. melawan. Tetapi Juwita mereka dan juga Wildan percaya telah bahwa mengumpulkan kebenaran tim aliansi mereka mereka akan selalu dan menang sekarang pada saatnya akhirnya untuk menghadapi bersama Nurmala dengan secara aliansi langsung. mereka. Mereka Rapat penting merasa dengan tak manajemen terhentikan. telah dijadwalkan, dan mereka semua bertekad untuk menyampaikan pesan yang jelas. Tindakan Nurmala tidak dapat diterima dan harus dihentikan. Juwita merasakan ketegangan di dalam dirinya saat dia bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Dia mengenakan blazer yang membuatnya merasa percaya diri dan kuat. Di sampingnya, Wildan terlihat serius, tetapi ada tekad di matanya yang membuat Juwita merasa lebih tenang. "Apakah kamu siap?" tanya Juwita, menatap Wildan dengan harapan. "Ya, kita harus melakukannya. Ini untuk kita, dan untuk semua orang yang merasa tertekan oleh tindakan Nurmala," jawab Wildan, mengangguk dengan yakin. Saat mereka tiba di kantor, Juwita bisa merasakan suasana tegang di udara. Karyawan lain tampak mencuri pandang ke arah mereka, dan Juwita tahu bahwa banyak dari mereka mendukung langkah yang mereka ambil. Namun, dia juga merasakan adanya ketegangan dari arah Nurmala, yang kini berada di ruang rapat bersama manajemen, siap untuk melawan. Ketika Juwita dan Wildan memasuki ruang rapat, mereka melihat Nurmala duduk di meja, dikelilingi oleh beberapa anggota manajemen. Wanita itu tampak tenang, tetapi Juwita bisa merasakan aura agresifnya. "Ah, Juwita, Wildan. Senang melihat kalian di sini," kata Nurmala dengan senyuman yang tidak tulus. "Terima kasih. Kita perlu berbicara," jawab Juwita, suaranya tegas. Setelah semua pihak hadir, manajemen membuka rapat. "Kami mengundang kalian ke sini untuk mendiskusikan masalah yang telah diangkat. Juwita, Wildan, silakan mulai," kata salah satu anggota manajemen. Juwita dan Wildan saling bertukar pandang, lalu Wildan mengambil nafas dalam-dalam dan mulai berbicara. "Kami ingin membahas tindakan yang dilakukan oleh Nurmala dalam proyek yang dipimpinnya. Kami memiliki bukti yang menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam laporan keuangan dan manipulasi anggaran." Juwita melanjutkan, "Kami tidak ingin perusahaan ini terjerumus ke dalam masalah hanya karena tindakan satu orang. Kami telah mengumpulkan kesaksian dari beberapa rekan kerja yang juga merasakan dampak negatif dari tindakan Nurmala." Dengan percaya diri, Juwita dan Wildan mempresentasikan bukti yang telah mereka kumpulkan, termasuk laporan keuangan yang menunjukkan pengeluaran tidak sesuai dan kesaksian dari anggota tim aliansi mereka. Juwita bisa melihat wajah manajemen yang berubah saat mereka menyaksikan bukti yang jelas. Namun, Nurmala tidak tinggal diam. "Ini semua adalah tuduhan tanpa dasar," katanya, suaranya mulai meningkat. "Kalian tidak memiliki bukti yang kuat untuk mendukung klaim ini. Apa yang kalian lakukan hanya akan merugikan reputasi kalian sendiri." Juwita merasa kemarahan meluap. "Kami tidak ingin merugikan reputasi siapapun. Kami hanya ingin memastikan bahwa semua orang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kami tidak akan membiarkan manipulasi ini dibiarkan begitu saja." Manajemen tampak terkejut, dan salah satu anggota bertanya, "Nurmal, apakah kamu memiliki penjelasan untuk laporan ini?" Nurmalanya terdiam sejenak, lalu menjawab, "Saya tidak dapat menjawab tuduhan ini tanpa bukti yang jelas. Ini semua hanyalah upaya untuk menjatuhkan saya." Juwita melihat kesempatan. "Kami tidak hanya berbicara tentang laporan. Kami memiliki kesaksian dari karyawan lain yang merasa tertekan oleh cara kerja Nurmala. Jika manajemen ingin melindungi integritas perusahaan, kami perlu tindakan yang tegas. Dan jika kalian merasa terancam, kenapa tidak membawa ini ke jalur hukum?" Nurmala menantang, berusaha mengalihkan perhatian. "Kalian semua hanya takut akan konsekuensi." Wildan tidak bisa menahan diri. "Kami bukan takut, tetapi kami berjuang untuk apa yang benar."
Kami tidak akan membiarkan tindakan tidak etis ini merusak reputasi perusahaan. Suasana di ruang rapat semakin tegang. Juwita bisa merasakan bahwa mereka berada di puncak konflik. Dia tahu bahwa ini adalah momen penentu, dan mereka harus tetap tenang dan percaya diri. Manajemen, kami meminta agar kalian melakukan investigasi menyeluruh terhadap tindakan Nurmala, Juwita berkata dengan tegas. Kami tidak akan mundur sampai keadilan ditegakkan. Dengan berani, mereka melanjutkan menyampaikan semua bukti dan kesaksian yang telah mereka kumpulkan. Juwita merasa seolah mereka sedang berdiri di garis depan pertempuran, berjuang untuk cinta mereka, untuk integritas perusahaan, dan untuk semua rekan kerja yang merasa tertekan. Akhirnya, salah satu anggota manajemen mengangguk. Kami menghargai keberanian kalian untuk datang ke sini dan berbicara. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai masalah ini. Juwita dan Wildan merasa lega, tetapi mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka. Nurmala akan berusaha membalas dendam, dan mereka harus bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang. Setelah pertemuan, Juwita dan Wildan keluar dari ruang rapat dengan perasaan campur aduk. Mereka telah berhasil mendapatkan dukungan dari manajemen, tetapi mereka tahu bahwa Nurmala tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersatu, kata Juwita, menatap Wildan. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita. Wildan mengangguk, senyumnya penuh keyakinan. Kita sudah sampai sejauh ini, dan kita akan terus berjuang untuk apa yang benar. Dengan semangat yang baru, Juwita dan Wildan bersiap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Mereka tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Setelah pertemuan tetapi yang mereka merasa lebih kuat karena berdiri Juwita bersama. Dan Wildan mereka telah mengambil langkah yang harapan dan ketakutan. Dan sekarang mereka harus bersiap tahu bahwa Nurmala tidak akan menyerah begitu saja dan integritas dan konflik yang mereka ini mungkin akan berdampak besar bagi karir dan kehidupan pribadi mereka. Namun, mereka juga merasa lebih kuat karena dukungan dari aliansi mereka. Hari-hari berlalu, dan Juwita merasakan atmosfer di kantor semakin tegang. Nurmala mulai mengambil langkah-langkah balasan, mencoba merusak reputasi Juwita dan Wildan di depan kolega mereka. Dia menyebarkan rumor dan menghasut beberapa rekan kerja untuk menjauh dari pasangan itu. Juwita merasa marah, tetapi dia tahu bahwa mereka harus tetap fokus pada tujuan mereka. Suatu malam, saat Juwita dan Wildan duduk bersama di rumah, mereka mendiskusikan rencana mereka untuk menghadapi Nurmala. Kita tidak bisa membiarkan dia terus-menerus merusak reputasi kita, kata Juwita, suaranya penuh semangat. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak takut. Aku setuju, jawab Wildan, menatapnya dengan serius. Tapi kita perlu bukti yang lebih kuat untuk membuktikan bahwa dia tidak beroperasi dengan etika yang benar. Juwita mengangguk. Sari dan Andi mengatakan bahwa mereka bersedia memberikan kesaksian jika diperlukan. Kita harus mengumpulkan semua bukti ini dan menyampaikannya kepada manajemen lagi jika perlu. Malam itu, mereka merencanakan langkah-langkah selanjutnya dengan hati-hati. Juwita merasa semangatnya membara, tahu bahwa mereka harus bertindak cepat dan strategis. Mereka tidak bisa membiarkan Nurmala menang. Keesokan harinya, saat Juwita berada di kantor, dia melihat Nurmala berbicara dengan beberapa rekan kerja dengan nada yang merendahkan. Juwita merasa marah, tetapi dia tahu bahwa dia harus tetap tenang dan tidak terpancing. Dia mencari Sari dan Andi untuk berdiskusi lebih lanjut. Juwita, kami siap untuk membantu, kata Sari saat mereka bertemu di ruang istirahat. Kami juga merasa terancam oleh tindakan Nurmala. Kami tidak akan membiarkan dia menghancurkan reputasi kita. Andi menambahkan, jika kita bisa menunjukkan bahwa banyak orang merasa tertekan oleh Nurmala, kita bisa memberikan pernyataan yang kuat kepada manajemen. Dengan semangat baru, mereka sepakat untuk mengumpulkan kesaksian dari semua anggota tim aliansi. Juwita merasa yakin bahwa dengan dukungan mereka, Nurmala tidak akan bisa bertahan lebih lama. Hari-hari berikutnya, mereka bekerja sama mengumpulkan bukti dan kesaksian. Juwita merasa bahwa mereka sedang membangun kekuatan yang tak terhentikan. Mereka saling mendukung dan berbagi pengalaman, menciptakan rasa persatuan di antara mereka. Akhirnya, saat semua kesaksian telah dikumpulkan, mereka merencanakan untuk mengatur pertemuan dengan manajemen sekali lagi.
Juwita dan Wildan merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghentikan Nurmala dan melindungi integritas perusahaan. Saat pertemuan dimulai, Juwita dan Wildan membuka dengan pernyataan tegas. Kami ingin membahas tindakan Nurmala yang telah merugikan banyak karyawan dan perusahaan. Kami memiliki kesaksian dari beberapa rekan kerja yang siap untuk membagikan pengalaman mereka. Juwita bisa merasakan ketegangan di udara saat Andi dan Sari berbagi kesaksian mereka. Mereka berbicara dengan percaya diri, menjelaskan bagaimana tindakan Nurmala telah menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan penuh tekanan. Juwita bisa melihat perubahan ekspresi di wajah manajemen saat mereka mendengarkan. Setelah semua kesaksian disampaikan, manajemen memutuskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Kami menghargai keberanian kalian untuk berbicara dan membawa masalah ini kepada kami. Kami akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti, kata salah satu anggota manajemen. Juwita dan Wildan merasa lega, tetapi mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka. Nurmala pasti akan berusaha membalas, dan mereka harus tetap bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang. Beberapa hari setelah pertemuan, Nurmala memanggil Juwita dan Wildan ke kantornya. Juwita merasakan ketegangan saat mereka memasuki ruang kerja Nurmala. Wanita itu tampak tenang, tetapi Juwita bisa melihat bahwa dia sedang merencanakan sesuatu. Kalian berdua berani sekali membawa masalah ini ke manajemen. Nurmala memulai, suaranya terdengar menantang. Tapi ingat, aku tidak akan tinggal diam. Aku memiliki koneksi yang bisa menghancurkan reputasi kalian. Juwita merasa darahnya mendidih. Kami tidak akan mundur, Nurmala. Kami berjuang untuk kebenaran, dan kami tidak takut pada ancaman. Nurmalanya tersenyum sinis. Kalian pikir ini akan berakhir begitu saja? Aku akan memastikan bahwa kalian merasakan konsekuensinya. Saat mereka keluar dari kantor Nurmala, Juwita merasa marah dan cemas. Dia tidak akan menyerah. Kita harus bersiap menghadapi apapun yang mungkin dia rencanakan, kata Wildan, suaranya penuh ketegasan. Ya, tetapi kita tidak bisa membiarkan rasa takut menghentikan kita, jawab Juwita, menatap Wildan dengan keyakinan. Kita sudah sampai sejauh ini, dan kita akan terus berjuang untuk apa yang benar. Dengan semangat yang diperbarui, mereka bersiap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Mereka tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir, tetapi mereka juga percaya bahwa dengan dukungan satu sama lain dan aliansi yang telah terbentuk, mereka bisa melewati apapun yang mungkin datang dari Nurmala. Bersama-sama, mereka akan menghadapi masa depan dengan keberanian dan tekad. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan manipulasi dan ambisi Nurmala, akhirnya tindakan tidak etis yang terbongkar. Manajemen melakukan investigasi pilihan lain selain mengakui kesalahannya dan meninggalkan posisi yang telah dia pegang selama ini. Bukti-bukti yang keduanya merasakan beban berat terangkat dari pundak pengunduran diri Nurmala. Juwita dan Wildan berdiri di luar gedung kantor, melihat matahari terbenam dengan rasa syukur dan harapan baru. Kita melakukannya, Wildan. Kita berhasil, kata Juwita, senyumnya lebar. Ya, kita melakukannya bersama, jawab Wildan, meraih tangan Juwita. Perjuangan kita tidak sia-sia. Kita telah membuktikan bahwa cinta dan kejujuran dapat mengalahkan ambisi yang tidak sehat. Dengan Nurmala yang pergi, suasana di kantor perlahan kembali pulih. Karyawan merasa lebih nyaman dan percaya diri, dan Juwita serta Wildan menjadi panutan bagi banyak orang. Mereka tidak hanya memperjuangkan hubungan mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan positif. Juwita dan Wildan merayakan kemenangan kecil mereka dengan makan malam romantis, berbicara tentang masa depan yang mereka impikan. Aku ingin kita terus berjuang bersama, tidak hanya untuk cinta kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, kata Juwita, matanya berbinar. Setuju. Kita bisa membuat perubahan nyata, Wildan menjawab, merangkul Juwita dengan lembut. Nasihat. Dari perjalanan Juwita dan Wildan, kita belajar bahwa keberanian untuk menghadapi tantangan dan berjuang untuk kebenaran adalah hal yang sangat penting. Tidak peduli seberapa sulit situasinya, memiliki dukungan dari orang-orang terkasih dan membangun aliansi dengan mereka yang memiliki visi yang sama dapat membuat perbedaan besar. Selalu ingat untuk berpegang pada prinsip dan nilai-nilai Anda,
Karena itu adalah fondasi dari keberanian dan keteguhan hati. Salam sapa dan penutup. Sekian cerita tentang Juwita dan Wildan, dua jiwa yang berjuang untuk cinta dan keadilan di tengah tantangan yang berat. Kami berharap kisah ini dapat menginspirasi Anda untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi rintangan. Dan selalu ingat bahwa cinta dan integritas adalah senjata terkuat yang kita miliki. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga Anda menemukan kekuatan dan keberanian dalam kisah ini, serta terus berjuang untuk apa yang Anda percayai. Sampai jumpa di cerita berikutnya.